Di dalam pesawat luar angkasa bajak laut terbesar yang berada di tengah formasi armada, 3 orang duduk di kokpit sambil mengamati titik kuning kecil di kejauhan. Kapten Roger, kita akan sampai di planet itu dalam waktu kurang dari 30 menit jika kita tetap pada kecepatan yang sama. Seekor kadal humanoid berkerah hitam memberitahu. Dia duduk di depan dashboard kokpit, dengan jelas menyiratkan pekerjaannya sebagai operator pesawat ruang angkasa. Haruskah kita menambah kecepatan? Seorang wanita berwibawa dengan tubuh berotot dan tulang rahang ramping menyarankan sambil melihat ke belakang. Dia menatap kapten berjanggut itu, yang memiliki tato laba-laba di seluruh wajah dan lehernya, membuatnya tampak mengerikan. Entahlah apakah dia juga mentato seluruh tubuhnya. Tidak, kami tidak tahu apakah si cerpelai itu sudah menjual atau membagikan peta itu ke pihak lain sebelum kami mengambilnya. Sang kapten berbicara dengan nada memerintah. Memang, planet ini bisa saja dihuni oleh bajak laut atau klan garis keturunan lainnya. Jika kita menambah kecepatan, kita akan terdeteksi oleh radar mereka. Operator pesawat ruang angkasa itu setuju. Aku berharap menemukan 1 atau 2 kelompok di sana. Wanita berwibawa itu menjilat bibirnya dan berkata, itu akan menghemat waktu berbulan-bulan bagi kita untuk memindai seluruh planet untuk mencari reruntuhan. Tampaknya Felix telah melakukan kesalahan besar karena ia selalu berasumsi bahwa bajak laut Bloody Mary akan menemukan reruntuhan itu sebulan kemudian jika jangka waktunya tetap sama. Dia agak yakin bahwa tindakannya seharusnya tidak mengubah perilaku para bajak laut karena mereka jarang menggunakan gelang atau peduli dengan berita SG. Itu karena mereka tidak dapat mengenakannya, karena takut ratu akan melaporkan lokasi mereka ke pihak berwenang akibat mereka melanggar banyak kontrak. Felix benar dalam bagian ini karena bajak laut Bloody Mary bahkan tidak peduli dengan keberadaan organisasi Phantom atau Felix dan hanya fokus pada urusan mereka sendiri. Akan tetapi, meskipun mereka mengikuti alur waktu yang sama, Felix gagal memperhitungkan gagasan bahwa para bajak laut mungkin telah mencapai reruntuhan beberapa bulan lebih awal daripada tanggal yang ditampilkan dalam dokumenter. Namun ia tidak dapat disalahkan karena dokumenter tersebut telah diedit untuk menunjukkan bahwa para perompak pergi langsung dari luar angkasa ke lokasi reruntuhan yang sepenuhnya berlawanan dengan pembahasan mereka bertiga. Saat ini, mereka melaju menuju planet terpencil, mencari kekayaan di reruntuhan, tidak tahu bahwa mereka akan mengalami perubahan pertama dalam garis waktu mereka. Sementara para bajak laut dibiarkan berdiskusi tentang reruntuhan, Felix dan yang lainnya telah mencapai piramida tanpa diserbu oleh para Tomb Screamer. Semprotan itu cukup efektif karena para Tomb Screamer terus menghindari pesta itu dengan segala cara. Selama perjalanan, mereka menyadari bahwa tidak ada yang terbuat dari emas di sana. Semuanya karena debu emas Tomb Screamers yang menutupi seluruh tanah dan pilar. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah piramida itu juga berwarna emas karena debu atau tidak. Bos, sekarang apa? Tanya Erik sambil mengangkat kepala, menyipitkan mata ke puncak piramida yang tingginya hampir 200 meter. Sisanya juga mengamati area di sekitar mereka sambil berdiri diam di atas tangga terakhir. Tak seorang pun dari mereka berani melangkah maju tanpa persetujuan Felix. Karena semua yang kita alami hampir sama dengan yang dialami pihak lain di reruntuhan mereka sendiri, wajar saja jika perangkap dan kondisi untuk mengakses piramida itu juga harus sama. Felix memberi mereka omong kosong untuk menenangkan mereka sebelum menambahkan, aku ingin kalian membuat formasi segitiga yang rapat dan mengambil satu langkah terpadu setiap kali. Apa? Semua orang bingung atau terkejut dengan perintah itu. Namun, melihat Felix tidak tertawa membuat mereka mengerti bahwa dia serius. Bangun formasi. Malak tidak membuang waktu dengan meminta Felix menjelaskan dirinya karena ia tahu semprotan itu hanya mampu bertahan selama 2 jam. Pada awalnya terdapat sedikit kebingungan mengenai penempatan namun Malak mengatasinya dengan mulai menunjuk mereka pada posisi mereka. Momo ditempatkan di pucuk pimpinan segitiga sementara Erik dan Pualani ditempatkan di 2 sudut lainnya. Sisanya dibiarkan mengisi bagian dalam. Mereka memastikan untuk menyisakan cukup ruang agar mereka dapat melangkah maju tanpa saling menjegal. Ketika Felix melihat bahwa mereka sudah siap, ia menjelaskan dirinya sendiri. Pasukan lain telah menemukan setelah beberapa kali gagal, bahwa untuk membuka piramida, Anda perlu berjalan dalam formasi ini sebagai satu kesatuan. Mungkin ada sensor di tanah yang hanya bereaksi terhadap metode unik ini. Jika tidak ada jebakan di sini, mengapa kita tidak bisa masuk dengan paksa? Erik bertanya-tanya, karena piramida itu terbuat dari Strakreis,
salah satu dari 10 mineral terkuat di seluruh alam semesta. Felix membantah gagasannya, yang lain tidak berani meremehkan piramida setelah mendengarnya. Baiklah, Malak, mulailah memimpin pasukan ke depan dan pastikan untuk terus bergerak maju apapun yang terjadi. Felix memberitahu sambil melayang di atas mereka. Apa jadinya kalau kita tidak sinkron? Tanya Malisa. Piramida itu tidak akan terbuka. Felix menghibur mereka, tidak ada batasan peluang, teruslah melakukannya sampai berhasil. Namun, ingatlah bahwa semprotan itu memiliki durasi terbatas, jadi Anda tidak dapat membukanya lebih dari 15 menit jika ingin mengumpulkan harta karun di dalamnya. Malak menganggukkan kepalanya dan berkata, pada hitungan ketiga, kita akan melangkah maju dengan kaki kiri. Kemudian saya akan memulai hitungan lagi dan ini berarti menggunakan kaki kanan. Kita akan terus seperti ini sampai Sir Felix menyuruh kita berhenti. Mengerti? Ya, semua orang menganggukkan kepala kecuali Erik yang mengangkat tangan dan bertanya dengan malu-malu, apakah kita akan pindah tepat pada angka 3 atau setelahnya? Begitu Anda mendengar saya mengatakannya, melangkahlah ke depan. Malak menekankan, setelah melihat semua orang sudah siap, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menghitung menggunakan telepati. Begitu dia mengatakan 3, mereka semua melangkah maju dengan kaki kiri mereka. Namun, tidak terjadi apa-apa, membuat mereka saling melirik kaki masing-masing. Apakah ada yang mengacaukannya? Hodri bertanya-tanya. Kalian hebat sekali, teruskan saja, Felix mendesak mereka. Ketika mereka mendengar persetujuannya, Malak mulai menghitung lagi dan yang lainnya memasuki keadaan fokus, bergerak tepat pada hitungan ketiga setiap saat. Mereka melakukannya 7 kali berturut-turut, melintasi sepertiga jalan setapak menuju piramida. Namun, tetap saja tidak banyak yang berubah. Namun, mereka tidak berhenti dan menanyai Felix, tetapi melanjutkan perjalanan di rawa yang sama. Berkat indera dan fokus mereka sejauh ini baik-baik saja, tidak merusak persatuan mereka. 1, 2, 3, derak. Saat mereka melewati separuh jalan, tanah sedikit menurun, menimbulkan suara berderit yang memekakkan telinga. SSSTTT, para Tom Screamer menjadi sangat marah setelah mendengar suara itu dan mulai mengepakkan sayap mereka ke arah mereka. Ini menciptakan gambar yang mengerikan dari lautan serangga yang bertujuan untuk menelannya. Akan tetapi, karena pengusir itu, mereka akhirnya melayang sejauh 5 meter di sekitar mereka, menciptakan kubah emas hidup yang akan membuat bulu kuduk meremang bahkan manusia terkuat di galaksi. Melihat mereka mulai panik, Felix segera menekankan, jangan melangkah sedikit pun. Kau akan merusak seluruh usahamu dan terpaksa harus memulai lagi dari awal. Saat Nichi mendengarnya, kakinya membeku sedikit di atas tanah. Dia baru saja akan melangkah mundur secara refleks. Saya minta maaf. Nichi meminta maaf sambil menundukkan kepala, karena tahu bahwa dia mungkin telah mengacaukannya. Tepat saat Malak ingin menghiburnya, Felix menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian masih di dalam brankas. Kalian hanya perlu mengangkat kaki kalian sedikit dan kemudian meletakkannya di saat yang tepat untuk memulai kembali. Bersyukur, mendengar itu, Malak langsung memulai hitung mundur, tak peduli dengan jutaan Tom Screamer yang jaraknya secara harfiah 5 meter dari wajahnya. Nichi dan Malisa bahkan menutup mata agar tidak melihat dan hanya mengikuti suara dan intuisi Malak. Itu berhasil dengan sangat baik karena tanah semakin amblas setelah mereka mengambil langkah terpadu lainnya. SSSTTT, hal ini membuat Tom Screamer semakin gelisah, tetapi mereka tetap menolak untuk melewati batas 5 meter. Melihat hal itu, pasukan itu mengabaikan mereka sepenuhnya dan melanjutkan perjalanan mereka ke bawah. Sekarang, mereka sudah menyadari bahwa pintu masuknya bukan pada piramida itu sendiri, melainkan pada jalan setapak yang mengarah ke sana. Siapa yang mau repot-repot memeriksa jalur itu sendiri dan bukan piramida itu? Mereka menyadari bahwa mereka beruntung karena Felix ada di sana dan memberi mereka informasi penting tersebut. Jika tidak karena itu, Felix tidak ragu bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya 7 hari percobaan dan kesalahan untuk akhirnya berhasil menggunakan mekanisme tersembunyi ini, tidak seperti para bajak laut dalam film dokumenter. Para bajingan itu membuka piramida itu begitu mereka sampai di dunia bawah tanah. Felix tidak tahu apakah mereka punya informasi tentang reruntuhan itu atau mereka telah menghapus hari-hari yang terbuang sia-sia saat mencoba membukanya. Apapun itu, gerbang emas yang sama yang muncul dalam dokumenter itu telah muncul di hadapannya setelah pasukan itu mengambil satu langkah terakhir. Mengamuk,
Jalan setapak mulai menanjak dengan sendirinya setelah pasukan mencapai ruang bawah tanah ini. Ketika akhirnya menyentuh langit-langit, kegelapan telah melahap ruangan, tidak memungkinkan pasukan itu untuk melihat jari-jari mereka. Apakah kita terjebak? Gumam Erik. Sebelum gelombang kepanikan berikutnya terjadi, Felix telah meyakinkan mereka, jangan khawatir teman-teman, ada jalan keluar lain. Kau mendengarnya, kata Malak sambil menyalakan senter gelangnya. Beberapa orang melakukan hal yang sama, menerangi seluruh ruangan dengan mudah. Hal pertama yang muncul dari sudut pandang mereka adalah gerbang emas yang dihiasi dengan hieroglif yang memukau dan gambar makhluk humanoid. Citra Dewi Sphinx dalam kedua wujud tampak menonjol di pintu gerbang, membuat pasukan percaya bahwa reruntuhan itu miliknya. Penatua, tidak bisakah penyembahmu bersikap sedikit rendah hati dalam pengabdiannya? Felix menatap tanpa berkata apa-apa pada ratusan gambar dan lukisan Lady Sphinx di gerbang. Dia tidak memperhatikan gerbang itu dengan saksama di kehidupan sebelumnya, sehingga dia tidak sempat melihat gambar-gambar itu. Jika bukan karena itu, dia akan langsung menduga bahwa reruntuhan itu adalah milik Lady Sphinx. Bagaimana dengan pasukannya? Mereka sudah memakai gelang mereka dan mulai mengambil gambar atau memfilmkan gerbang, karena tahu bahwa mereka baru saja mendapatkan informasi berharga. Hehe, kira-kira kalau foto-foto dan video itu dijual berapa ya? Erik nyengir sembari terus mengambil gambar dari berbagai sudut, sama sekali lupa kalau Felix ada bersama mereka. Di sisi lain, Malak masih cukup bijaksana untuk peduli dengan pendapat Felix tentang penemuan ini. Tuan Felix, apakah organisasi tertarik dengan informasi yang dikumpulkan dari reruntuhan ini? Tanyanya, Felix menganggukkan kepalanya, membuat Erik dan yang lainnya mendesah kesal sambil menurunkan gelang mereka. Mereka tahu bahwa mustahil memperoleh keuntungan dari informasi itu jika organisasi mengharuskannya. Jangan khawatir, organisasi tidak semurah itu untuk mengambilnya dari tanganmu tanpa membayarmu. Felix menghibur mereka, meskipun dia tidak terlalu peduli dengan informasi tersebut, akan cukup aneh untuk memberitahu mereka bahwa organisasi tidak membutuhkannya. Lagi pula, untuk latar belakang raksasa, informasi tersembunyi seperti ini sangatlah penting. Kita bicarakan pembayarannya nanti saja. Felix menunjuk ke arah gerbang dan memberitahu, tidak akan mudah untuk membukanya. Malak menganggukkan kepalanya dan mengulurkan lengannya ke depan. Kemudian, dia mengaktifkan fitur pemindaian, mencoba mencari jebakan, petunjuk, kunci, atau apapun yang tidak cocok dengan ruangan itu. Sayang, pada akhirnya dia tidak punya apa-apa. Untuk amannya, dia melirik Momo dan berkata, giliranmu. Momo menganggukkan kepalanya dan melepaskan lengannya dari bahu. Kemudian, dia melemparkannya ke arah gerbang sambil mundur bersama yang lainnya. Lengannya tidak menyentuh gerbang namun mendarat sangat dekat dengannya. Lengan itu segera berubah bentuk dan membesar hingga terciptalah versi Momo yang lebih kecil. Ia berjalan di sekitar area itu sambil menyentuh dinding dan lantai, jelas-jelas ingin mengaktifkan jebakan. Namun, dia tidak menemukan apapun. Ini bisa menjadi pertanda baik atau buruk karena menemukan perangkap dan mengaktifkannya menghilangkan rasa bahaya yang tidak diketahui. Sekarang apa? Hodri bertanya-tanya, apakah kita membuka gerbangnya? Bagaimana tepatnya kita bisa melakukannya? Tidak ada lubang kunci atau lubang apapun dalam pengertian itu. Seperti yang disebutkan Crowdy, gerbang itu tampaknya tidak dapat diakses dengan kunci atau didorong dengan kekuatan kasar. Meskipun demikian, Pualani tetap memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan mendorongnya hingga terbuka lebar. Teman-teman, tolong beri aku ruang. Pintanya sambil berjalan kembali ke ujung ruangan. Menyadari bahwa ia berencana untuk mendobrak gerbang, pasukan itu dengan cepat berdiri di sisi ruangan. Penasaran, Felix memutuskan untuk menonton karena dia juga tidak tahu bagaimana tepatnya para bajak laut membuka gerbang itu. Ingatannya yang terekstrak dari film dokumenter itu tidak benar-benar lengkap karena film itu bertahan selama berjam-jam meskipun telah banyak diedit. Asna telah memberitahunya bahwa dia melewatkan banyak rincian yang menurutnya sebelumnya tidak berguna. Karena kuil ini milik pemuja Dewi Sphinx, itu artinya kuncinya tidak akan didasarkan pada kekerasan. Felix berpikir sambil menyaksikan Pualani berubah menjadi manusia beruang dengan 2 taring panjang, bulu coklat tebal, dan terakhir seekor unicorn di tengah dahinya. Tentu saja, agar transformasinya berhasil, dia perlu melepaskan helmnya, sehingga dia terpaksa menahan napas agar tidak mati lemas. Tak mau membuang waktu,
Pualani menyipitkan mata merahnya ke arah gerbang dan melesat dengan keempat kakinya bagaikan bulldozer. Karena besarnya ruangan itu, dia mencapai gerbang hampir seketika, kepalanya terbentur tepat di celah tipis di tengahnya. Lucu banget, gelombang kejut yang dihasilkan dari tabrakan tersebut mengguncang ruangan, membuat yang lainnya berpegangan ke dinding agar tidak jatuh. Berhasil, tanya Erik dengan penuh semangat, merasa bahwa kekuatan sebesar itu mungkin bisa melakukan triknya. Yang lain juga berpikir sama. Aduhai, ketika mereka melihat ke arah gerbang, mereka mendapati dahi Pualani berdarah deras, sementara gerbangnya bahkan tidak tergores. Tidak mungkin, tanya Hodri, apakah gerbang itu juga terbuat dari Strakreis? Mungkin saja, jawab Pualani sambil mengusap dahinya yang berdarah. Dia tidak tampak kesakitan, tetapi hanya kesal karena tidak meninggalkan bekas di pintu gerbang. Dia segera menonaktifkan kemampuan morfnya dan mengenakan kembali helmnya karena helm tersebut memiliki mekanisme pembersihan otomatis. Bos ada ide, tanya Erik. Felix tidak menanggapi karena dia fokus pada hieroglif yang tersusun sempurna dalam dua garis lurus di sisi gerbang. Karena sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, Felix menyerah dan meminta bantuan. Asna, bisa bantu aku menerjemahkan. Kenapa kamu tidak tanya saja pada kakak? Asna mendengus. Dia lebih mengerti bahasanya daripada aku. Felix terbatuk, tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin mengganggu Lady Sphinx selama jam belajarnya. Dia tahu Asna akan langsung membentaknya. Kupikir kau lebih baik, ternyata aku salah. Penatua Sphinx, bisakah kau Tunggu sebentar. Asna menghentikannya di tengah kalimat dengan senyum lebar dan berkata, aku akan membantumu karena suasana hatiku sedang baik. Felix tersenyum tipis dan membiarkan dia fokus membaca hieroglif. Sesaat kemudian, Asna memperjelas kalimat di sebelah kiri, sebuah lautan yang tidak mungkin bisa diseberangi meski ditempuh triliunan tahun. Lalu, ia berpindah ke sisi kanan, apa benda paling murni di alam semesta yang dikenal dan tidak dikenal. Itu saja, kata Asna sambil menyeruput minuman bersoda dari kalengnya. Bagiku itu seperti teka-teki. Felix mengernyitkan alisnya, yakin bahwa pemuja Dewi Sphinx kemungkinan besar mengetahui kebiasaan lamanya dalam menebak teka-teki. Jadi, kunci gerbangnya pasti terletak di dalam kedua teka-teki itu. Felix memejamkan mata dan mulai merenungkan setiap hal, samudra yang tidak dapat diseberangi bahkan jika seseorang menempuhnya selama triliunan tahun. Ini bisa berarti banyak hal yang berhubungan dengan ketidakterbatasan. Sialnya, itu bisa jadi ketidakterbatasan itu sendiri. Lady Sphinx terkekeh pelan saat membaca pikirannya. Namun, dia tidak menyela atau membantunya. Dia tidak begitu bosan. Apa objek paling murni di alam semesta yang diketahui dan tidak diketahui? Apakah itu material atau semacamnya? Tunggu sebentar. Ketika Felix membaca yang lain dan mencoba menghubungkannya, ia menemukan hubungan kecil yang akan hilang tanpa sepengetahuannya dari seseorang. Nyonya Sphinx. Ia tahu bahwa kuil itu milik pemuja Dewi Sphinx. Ini berarti jawabannya pasti ada hubungannya dengan Dewi Sphinx karena pengabdiannya sudah jelas berada pada titik kegilaan. Dengan memiliki hubungan yang begitu jelas, ia dengan mudah menemukan solusi untuk kedua teka-teki itu. Pengetahuan dan kebenaran. Teka-teki pertama menyiratkan bahwa pengetahuan tidak akan pernah dapat dipelajari semuanya, tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan seseorang. Sementara itu, yang lain menyiratkan bahwa kebenaran adalah objek paling murni di alam semesta. Dia tidak tahu mengapa dia menyebutnya sebagai objek, tetapi itu masuk akal. Jadi, kuncinya adalah ilmu dan kebenaran. Felix memijat pelipisnya sambil memeriksa gerbang, bagaimana tepatnya aku bisa menggunakannya untuk membuka gerbang itu. Felix tidak tahu apakah ia harus meneriakkannya keras-keras atau menuliskannya di suatu tempat di gerbang. Ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia salah memilih. Lagi pula, dia akan menggunakan taktik komando tanpa sepengetahuannya sebelumnya. Dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya dengan membuat suatu keputusan, tetapi dia sebenarnya akan mempertaruhkan nyawa pasukannya saat dia sedang berbaring di tempat tidur yang nyaman saat ini. Oleh karena itu, ia menghabiskan 1 atau 2 menit untuk berpikir mendalam sambil memeriksa setiap sudut dan celah di gerbang. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, Felix berpikir, kurasa aku harus mengucapkannya bersamaan. Karena Lady Sphinx disebut sebagai pelindung pengetahuan dan kebenaran, aku akan mengucapkannya dalam urutan yang tepat. Asna, tolong eja 2 kata itu dengan benar dalam bahasa hieroglif, pinta Felix dengan nada serius.
Asna tahu bahwa ini bukan saatnya untuk main-main, kalau tidak dia akan berakhir membunuh pasukannya karena kesalahannya. Jadi, dia mengejar kedua kata itu dengan perlahan dan mengoreksinya ketika dia mencoba mengucapkannya. Hal ini berlanjut selama 1 menit lagi. Pasukan itu sudah menyerah terhadap Felix setelah melihatnya membeku kaku di depan gerbang. Mereka sedang berdiskusi sendiri tentang cara membukanya. Sayangnya, semua rencana mereka berpusat pada kekerasan karena di mata mereka tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka tidak bisa membaca hieroglif dan melihat apa yang dilihat Felix. Aku ingin tahu apa yang sedang dipikirkan bos, kata Erik melalui telepati. Saya pikir dia offline untuk menghubungi organisasi. Usul Malisa. Aku dia kembali. Malak menenangkan mereka setelah melihat Felix telah bergerak ke tengah gerbang dengan tangan terlipat dan mata terpejam. Lalu tiba-tiba, suara aneh yang mengagetkan keluar dari tenggorokannya, membuat mereka semua bingung. Sebelum mereka sempat memikirkannya, Felix terus berbicara seperti itu. Ada apa hai? Ngeri. Tepat saat Khodri ingin menjernihkan kebingungannya, mulutnya menganga karena terkejut, sama seperti yang lainnya yang matanya terpaku pada gerbang yang perlahan terbuka. Deg-degan, tak seorang pun peduli untuk melihat apa yang ada di balik kegelapan di dalam gerbang itu karena mata mereka beralih ke Felix yang tengah mendesah lega. Bos, bagaimana kamu melakukannya? Dengan kagum dan tak percaya, Erik mempertanyakan apa yang ada dalam pikiran semua orang. Felix tersenyum tipis pada mereka dan berkata, saya mendapat sedikit bantuan. Pantatku kecil, Asna mendengus sambil meliriknya. Felix mengabaikannya dan berkata pada pasukannya, jangan buang waktu lagi, waktu kita sudah habis. Malak dan yang lainnya menelan pertanyaan mereka dan menganggukkan kepala. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke apa yang ada di balik gerbang emas itu. Kegelapan yang pekat, Malisa yang mampu melihat dengan jelas dalam kegelapan karena menjadi manusia setengah kelelawar berseru, ada 3 jalan. Yang lainnya dengan cepat melihat senter mereka dalam kegelapan dan melihat satu koridor yang terhubung ke 3 pintu masuk. Ini skenario terburuk. Malak mengernyitkan alisnya dan berkata, kita tidak bisa berpisah dan kita akan membuang banyak waktu jika kita salah memilih. Ini jika kita tidak langsung terbunuh oleh jebakan jika kita memilih jalan yang salah. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Bagaimana kalau aku membagi diriku menjadi 3 bagian dan menjelajahi ketiga jalur itu terlebih dahulu? Usul Momo. Sebelum pasukan itu sempat berinteraksi dengan idenya, Felix langsung menutupnya. Itu tidak akan berhasil karena ini adalah labirin yang penuh dengan jebakan. Pasukan lain akhirnya menemui hal yang sama persis. Apakah mereka berhasil lulus? Tanya Erik dengan nada gugup. Tidak semuanya. Felix menggelengkan kepalanya. Mereka memiliki kelebihan jumlah sehingga mereka dapat terbagi menjadi 3 kelompok dan melewati semua jalur. Namun, hanya 5 anggota regu yang berhasil keluar. Ekspresi anggota regu tidak tampak begitu baik setelah mendengar hal itu. Jika hanya 5 dari mereka yang selamat dari mungkin puluhan garis keturunan, maka situasi mereka jauh lebih mematikan dari yang mereka duga. Kalau saja hologram itu bisa menembus tembok, kami pasti sudah mengutus pemimpinnya atau orang lain untuk segera mengintai jalur itu bagi kami, kata Nichi lembut. Kalau itu mungkin, Felix pasti sudah menawarkan diri untuk memata-matai mereka sehingga dia bisa menyembunyikan fakta bahwa dia tahu jalan sebenarnya ke ketiga perbendaharaan itu. Sayangnya, fitur itu mungkin disebut ghosting, tetapi tetap saja terikat oleh hukum alam semesta. Cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak tembus cahaya. Jadi, gambar holografik Felix yang terbuat dari cahaya harus selalu bersentuhan langsung dengan gelang Malak. Sekarang apa? Haruskah kita melakukannya begitu saja? Erik bertanya-tanya. Yang lainnya tetap diam, berpikir mendalam untuk mencari cara memilih jalan yang benar atau setidaknya mengintai semuanya secepat mungkin. Momo bisa mengintai ketiga-tiganya tetapi akan memakan waktu lama baginya untuk menjelajahi semuanya karena salinannya berukuran lebih kecil. Bagaimana kalau kita telusuri jejak persis pasukan sebelumnya? Felix mengklarifikasi omong kosongnya, kalau entitas yang sama yang menciptakan kuil lainnya adalah pemilik kuil ini, maka ada kemungkinan besar labirin itu agak mirip. Dengan baik, pasukan itu saling berpandangan dengan ekspresi tidak yakin, tampak seperti mereka mengira itu adalah ide bodoh untuk menciptakan labirin yang sama alih-alih hanya mencampur beberapa dinding. Akan tetapi,
Sejauh ini semua yang dikatakan Felix akhirnya terjadi dan mereka lebih cenderung mempercayai intel organisasi daripada intel mereka sendiri. Terutama ketika mereka tidak mempunyai rencana lain pada saat itu dan waktunya terbatas untuk memikirkan rencana secara matang. 15 menit telah berlalu dan mereka masih berada di gerbang piramida. Itu tidak terlihat begitu baik. Tetapi mereka tetap tidak setuju gegabah karena mereka paham bahwa mereka hanya mempunyai satu kesempatan untuk berhasil. Felix membiarkan mereka mendiskusikannya atas kemauan mereka sendiri. Jika mereka memilih untuk percaya padanya maka mereka akan aman, tetapi jika mereka memutuskan untuk menjalankan rencana yang lain, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi mereka. Dia tidak bercanda ketika mengatakan bahwa dua jalan lainnya adalah hukuman mati karena dia menyaksikan dalam dokumenter tersebut bagaimana para bajak laut itu tidak pernah muncul lagi. Bahkan hingga akhir dokumenter tersebut. Setelah beberapa menit saling bertukar ide, pasukan itu menyadari bahwa mereka hanya punya 3 pilihan, berpencar, mengirim Momo, dan membuang banyak waktu yang bisa jadi akan merenggut nyawa mereka nantinya, atau mempercayai intel Felix. Pada akhirnya, mereka memutuskan menggunakan opsi terakhir. Momo, kau akan berada di barisan paling depan dalam pasukan bersama Sir Felix, kata Malak sambil menghembuskan napas dalam-dalam. Momo menganggukkan kepalanya dan melangkah maju, melewati gerbang. Sisanya menunggu hingga jaraknya 10 meter dari mereka lalu mengikutinya. Ambil jalan kiri, kata Felix. Momo berjalan di jalur sebelah kiri dengan patuh sambil menyorotkan lampu ke tembok dan tanah untuk berjaga-jaga kalau ada jebakan. Dia juga memanfaatkan pemindai gelangnya untuk mendeteksi adanya kelainan apapun. Untungnya, mereka melintasi seluruh koridor yang ditutup tanpa menemui bahaya apapun. Namun, mereka akhirnya mencapai persimpangan lain yang terdiri dari 2 jalur. Yang benar, Felix memberitahu dengan nada percaya diri. Momo mengambilnya dan yang lainnya mengikutinya. Ketika mereka sampai di persimpangan lain dengan selamat, mereka mulai merasa sedikit yakin dengan informasi Felix. Kepercayaan diri mereka pun bertambah besar setelah mereka berhasil melewati koridor ketiga, keempat, dan kelima. Apakah dia benar-benar membuat 2 labirin yang sama persis di 2 kuil? Erik berkata tanpa bisa berkata-kata, dasar bodoh. Sisanya sangat setuju. Meskipun demikian, mereka senang bahwa dia melakukan ini karena dia sangat membantu mereka. Apakah kita sudah dekat? Tanya Malak sambil menghadap persimpangan lain. Ya, Felix menganggukkan kepalanya dan berkata, jika informasinya benar, maka kita akan mencapai perbendaharaan kecil pertama setelah kita melalui jalan kiri. Semua orang agak terkejut mendengar hal itu dan mulai berjalan dengan langkah lebih cepat melalui jalan setapak di sebelah kiri. Namun, saat itu sudah melewati separuhnya, mereka terpaksa berhenti setelah melihat Momo sudah menegang di tempatnya. Teman-teman, sepertinya aku menginjak jebakan, ucap Momo dengan nada tenang sambil menatap kakinya yang terbenam 1 cm ke dalam tanah. Kalau saja dia tidak memiliki pengalaman luas dalam menangani jebakan, dia pasti akan menggunakan tenaga lebih besar atau mengangkat kakinya. Dalam kedua situasi tersebut, perangkap itu akan meledak dan membunuhnya. Dalam skenario terburuk, seluruh pasukan akan terpengaruh. Kau yakin? Tanya Malak sambil mundur perlahan bersama anggota pasukan lainnya. 100%. Semua orang merasa hati mereka hancur mendengar konfirmasinya. Mereka tidak tahu jebakan apa yang dia injak dan itulah yang membuat mereka sangat takut. Kali ini Felix tidak mengatakan apa-apa atau memperingatkan Momo sebelum menginjak perangkap karena dia tahu pasukannya bisa mengatasinya. Jika itu sesuatu yang serius seperti mengunci mereka di dalam koridor atau sesuatu seperti itu, dia tidak akan berani menyembunyikan informasi. Teruslah mundur perlahan sampai kita keluar dari koridor. Malak memerintahkan, Momo, belah lenganmu dengan gelang dan jas itu. Lalu buat dia datang kepada kami. Ini akan memastikan keselamatanmu setelah kau melepaskan kakimu. Momo sudah berencana untuk melakukannya. Dia hanya menunggu mereka pergi. Setelah melihat hanya titik-titik putih kecil yang tertinggal di belakangnya, Momo melaksanakan rencana bertahan hidupnya. Lengan itu berubah menjadi versi kecil dirinya sendiri dan mulai meluncur di tanah dalam bentuk bola. Baru setelah dia merasakan lengannya sudah mencapai kelompoknya, Momo mengangkat kakinya dengan santai. Tak sedikit pun rasa takut atau khawatir tampak di wajahnya yang kaku seperti jeli. Tiba-tiba terdengar suara berderit yang bergema di koridor, membuat Momo bingung dari mana suara itu berasal.
Tepat saat ia berencana untuk mundur mencari tempat aman, ia dikejutkan oleh kemunculan pasukan mumi di depan dan belakangnya. Mereka semua tampak seperti sekumpulan kerangka dari spesies yang berbeda, dengan jimat hijau bersinar di dahi mereka dan mata hijau yang terbuat dari api. Suara berdecak tadi keluar dari mulut mereka karena mereka terus-menerus menggigiti gigi mereka. Momo, apa itu? Malak langsung bertanya setelah mendengar gema suara-suara itu. Kita beruntung. Mereka hanya segerombolan mumi kelas bawah yang tidak punya otak dan membawa kelelawar. Ucap Momo sambil tersenyum tipis sambil dikejutkan oleh para mumi itu. Ini bisa membuat orang biasa ketakutan, tetapi Momo membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Menggigit, memukul dengan tongkat pemukul, menginjak-injaknya. Dia menanggapi semuanya dengan ekspresi bosan seolah-olah hal ini adalah kejadian sehari-hari dalam kehidupan para slime. Tunggu dulu, Momo. Kita akan menerobos masuk, kata Malak sambil terbang dengan api biru abadinya melewati koridor. Dia begitu cepat, dia melewati setengah tujuan sementara yang lain masih dalam proses mengaktifkan kemampuan mereka. Saat dia melihat pasukan mumi memenuhi seluruh koridor, dia mengulurkan telapak tangannya di depannya dan berteriak, Sun Ablaze. Suara mendesing. Bola api merah muncul dari kedua telapak tangannya dan mulai mengembang tanpa henti meskipun dia benar-benar menembus pasukan mumi. Mumi-mumi itu tidak menangis atau meratap, mereka hanya berubah menjadi kerangka hitam hangus dan jatuh ke tanah menjadi tumpukan tulang. Tidak ada yang selamat setelah tersentuh oleh matahari merah yang tidak pernah berhenti mengembang itu. Ketika dia akhirnya hendak mencapai Momo, matahari telah mencapai atap dan dinding, tidak ada lagi ruang untuk mengembang. Malak menjentikkan jarinya dan matahari meledak menjadi hujan partikel merah, jatuh ke ribuan tulang yang tergeletak di tanah. Inilah alasan mengapa Momo tidak khawatir tentang mumi. Mereka mungkin terlihat menakutkan dan abadi, tetapi saat seseorang membuang jimat di dahi mereka, mereka akan kembali ke keadaan mati semula. Kamu baik-baik saja, tanya Malak sambil melihat Momo yang bagian-bagian tubuhnya menyebar ke segala arah. Tidak mati. Momo menjawab dengan santai sambil memerintahkan bagian-bagian tubuhnya untuk dikumpulkan. Saat mereka sampai di sana, seluruh pasukan telah tiba dengan kemampuan dan senjata aktif sepenuhnya, siap bertempur. Sayangnya, mereka hanya menemukan sisa-sisa kemampuan primogenitor aktif kedua Malak, Sun Ablaze. Asteris, ini memungkinkannya menciptakan bola api yang dapat diperluas berdasarkan energi unsurnya. Jadi, jika dia memiliki jumlah yang tak terbatas, bukan hal yang mustahil untuk menciptakan bintang sungguhan. Ayo teruskan perjalanan, kata Malak terus terang, tidak ingin mendengar pertanyaan apapun tentang kemampuannya di saat-saat genting itu. Yang lainnya saling memandang dengan aneh tetapi mendengarkan perintah itu dan kembali ke formasi yang sama. Saat mereka berjalan perlahan, mereka melihat pintu masuk terbuka lebar pada dinding, membuat mereka percaya bahwa mumi telah muncul dari dalam sana. Ketika mereka melihat cahaya di dalam, mereka kecewa karena menemukan sekumpulan tulang tergeletak di tanah. Seseorang tolong pindai tulang-tulang itu dan pancarkan ke kartu spasialmu, pinta Felix. Bukankah mereka hanya tulang-tulang yang tidak berguna? Tanya Erik dengan pandangan ingin tahu. Reruntuhan ini bisa saja berasal dari jutaan hingga ratusan juta tahun yang lalu. Felix menjelaskan dengan tenang, sangat kecil kemungkinan tulang-tulang itu menjadi harta karun alam kelas F jika mereka menyerap energi alam selama kurun waktu yang panjang ini. Felix telah menurunkan perkiraan waktunya karena dia tidak ingin menakut-nakuti mereka dengan memberitahu mereka bahwa reruntuhan di sini telah ada selama miliaran tahun dari era primogenitor. Meski begitu, mereka tetap luar biasa gembira mendengar berita itu karena tidak pernah menyangka akan beruntung menemukan reruntuhan kuno seperti itu dalam perjalanan pertama mereka. Erik dan yang lainnya segera terbagi menjadi beberapa kelompok dan masuk ke setiap ruangan, memindai tulang-tulang dengan gelang mereka dan hanya memancarkan tulang-tulang yang menunjukkan cukup energi unsur untuk dikenali sebagai harta karun alam kelas F. Adapun unsurnya, secara alamiah adalah unsur pasir karena energinya yang dominan di planet ini. Benar saja, mereka berhasil menemukan sedikitnya 49 tulang yang dapat dianggap sebagai harta alam kelas F, membuat mereka tersenyum lebar kegirangan. Setiap tulang akan menghasilkan 6 juta SC, kata Erik sambil tersenyum konyol. Aku jadi penasaran, berapa banyak harta karun sungguhan yang bisa kita dapatkan. Hodri mengusap-usap tangannya dengan ekspresi penuh harap seraya memusatkan perhatian pada koridor yang gelap itu.
Kita akan segera mengetahuinya. Malak menunjuk Momo dengan kepalanya dan mulai berjalan menuju ujung koridor. Sisanya mengikuti mereka dan memastikan untuk tidak membiarkan kegembiraan mereka merusak fokus mereka. Setelah menghabiskan 1 menit berjalan perlahan, mereka akhirnya mencapai ujung koridor. Kali ini, hanya ada 1 pintu emas yang menyambut mereka. Gerbang itu tampak persis sama dengan gerbang pertama. Gerbang itu juga memiliki 2 baris tulisan hieroglif dan gambar Dewi Sphinx yang menghiasinya. Akan tetapi, semua orang menyadari bahwa hieroglifnya tidak sama tetapi mereka tetap tidak dapat memahami artinya. Kali ini mereka berbalik ke arah Felix, berharap dia akan membukanya seperti yang dilakukannya sebelumnya. Asna, tolong terjemahkan. Tak pernah beristirahat, tak pernah diam, bergerak senyap dari bukit ke bukit, tak berjalan, berlari atau berlari kecil, semuanya baik-baik saja di tempat yang tidak seharusnya. Asna memotongnya dengan menerjemahkan baris di sisi kanan. Kemudian dia melanjutkan dengan sisi kiri, apa yang selalu lama dan kadang baru, tak pernah sedih, kadang muram, tak pernah kosong, tetapi kadang penuh, tak pernah mendorong, selalu menarik. Aku seharusnya tidak melewatkan bagian itu. Kelopak mata Felix berkedut setelah menyadari bahwa mungkin semua perbendaharaan memiliki teka-teki yang harus dipecahkan untuk mendapatkan akses. Ia tidak tahu apakah sang penyembah ingin menyerahkan harta bendanya kepada orang-orang yang cukup cerdas atau ia hanya menyukai bentuk penguncian harta bendanya ini. Apapun itu, Felix memejamkan mata dan mulai merenungkan solusinya. Ia tidak beristirahat dan tidak diam, namun ia terus bergerak tanpa suara dari bukit ke bukit. Padahal, ia tidak berjalan, berlari, atau berlari kecil. Jadi ia terbang. Asumsi pertama Felix adalah burung, pesawat, dan awan. Namun, ia menyadari bahwa semuanya itu terkadang tetap diam. Selain itu, udara di sekitar mereka tidak seharusnya sejuk. Burung, awan, pesawat, tidak cocok di dalamnya. Apalagi yang bisa terbang selain ketiga benda itu dan benar-benar sesuai dengan kondisi teka-teki ini. Felix mulai menghilangkan satu demi satu benda, dari layang-layang hingga pesawat kertas. Namun, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar sesuai dengan kondisinya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa proses berpikirnya cacat. Teka-teki itu tidak pernah menyebutkan sesuatu yang terbang tetapi hanya saja tidak berjalan di darat. Ini membuka banyak pilihan tersembunyi. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia memutuskan untuk memilih Sun. Matahari tidak pernah beristirahat atau diam. Ia bergerak tanpa suara dari bukit ke bukit. Dengan kata lain, terbit dari timur dan terbenam di barat. Tentu saja, ia tidak berjalan, berlari atau berlari kecil dan semuanya baik-baik saja tetapi tetap di tempatnya. Satu selesai, satu lagi. Felix tersenyum dengan ekspresi senang saat mengingat teka-teki kedua. Begitu dia membacanya ulang, dia tidak bisa menahan tawanya sendiri. Dia langsung menemukan jawabannya karena ada hubungannya dengan teka-teki pertama. Jawabannya adalah bulan. Bulan sudah ada sejak lama, tetapi ada bulan baru setiap bulan atau lebih. Bulan biru adalah peristiwa langka, yang menjelaskan, kadang-kadang berwarna biru. Bulan adalah benda langit yang terbuat dari batu, jadi tidak pernah kosong, tetapi kita melihat apa yang kita sebut bulan purnama pada beberapa malam. Dan gravitasi bulan, menarik lautan untuk menciptakan pasang surut, tetapi tidak mendorong siapapun. Felix pasti butuh waktu lama untuk memikirkan hal itu jika pikirannya tidak hanya terpaku pada matahari dan benda-benda langit. Asna, tolong eja kata-kata itu, pinta Felix sambil memijat tenggorokannya. Melihat itu, mata para anggota regu menjadi cerah, mengetahui bahwa dia akan mengeluarkan suara-suara aneh itu lagi. Setelah berlatih selama 1 menit, Felix akhirnya mengeja matahari dan bulan satu persatu menggunakan bahasa hieroglif. Suaranya masih mengagetkan di telinga tetapi gerbang tidak peduli dengan bagaimana suaranya, melainkan apakah ia menjawab teka-teki itu dengan benar atau tidak. Astaga, melihat gerbang bergemuruh saat bergeser dari kiri ke kanan sudah lebih dari cukup sebagai konfirmasi. Deg-degan, saat gerbang terbuka, tak seorang pun peduli untuk membicarakan metode Felix membukanya karena mata mereka yang terbelalak terpikat oleh cahaya kemasan terang di balik gerbang itu. Cahaya-cahaya itu keluar dari ketiadaan, kecuali jutaan tomb screamer yang menutupi dinding-dinding yang menyebar ratusan meter lebih jauh dan 12 pilar yang menghubungkan langit-langit dan tanah. Tak ada yang luput. Seluruh pemandangan itu membuat mereka merinding, memberitahu mereka bahwa memasuki ruangan ini akan menjadi usaha yang sangat berbahaya. Namun,
Keserakahan telah menekan naluri bertahan hidup mereka setelah melihat ratusan bagian tubuh humanoid yang mengerut tergeletak acak di tempat itu. Ada jari-jari binatang, ekor, tulang, Hades.dll, semuanya bercampur jadi satu, membuat mereka ragu tetapi sebagian besar bersemangat. Di dunia kekayaan alam, sudah menjadi rahasia umum bahwa bagian tubuh yang keriput dan mengalami perjalanan waktu selama jutaan tahun adalah milik individu yang luar biasa. Itu karena hanya makhluk hidup yang kuat yang memiliki keuletan untuk menghindari pembusukan seperti makhluk lainnya. Namun, melihat bahwa para Tomb Screamer menghindari menyentuhnya dengan cara apapun membuat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan harta karun alam tersebut. Mari kita berpikir sejenak sebelum kita masuk ke dalam. Malak menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata, pertama, mengapa Tomb Screamers juga ada di sini? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam atau bertahan hidup? Aku ragu mereka tidak butuh udara segar. Saya yakin pasti ada kantong udara di aula besar yang terhubung keluar piramida ini, saran Pualani. Diamlah, aku akan cari tahu, pinta Malisa sambil memejamkan mata dan melepas helmnya. Dia menahan napas dan menempelkan tangan di dekat telinga kanannya, membuatnya tidak mendengar apapun kecuali detak jantungnya sendiri, detak jantung orang lain, dan sesekali kepakan sayap para Tomb Screamer yang tidak aktif itu. Saat dia sudah terbiasa dengan bunyi-bunyian itu, dia fokus pada bunyi-bunyian yang bervariasi di tempat itu, menyerap semua gelombang bunyi yang bisa dia tangkap. Dalam waktu singkat, ia memilih dua suara yang hampir identik. Keduanya menyerupai suara aliran yang terus-menerus. Satu-satunya perbedaan adalah arah alirannya. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah angin yang bertiup dari satu kantong udara dan keluar dari kantong udara lainnya. Kau benar, sepertinya seluruh piramida memiliki ventilasi yang baik. Malisa membuka matanya dan berkata, kita bahkan mungkin menemukan jalan keluar tempat angin bertiup karena angin itu pasti tidak melewati lubang yang kita buat. Ini adalah informasi baru bagi Felix karena dia tidak melihat para bajak laut menggunakan metode lain untuk melarikan diri dari dunia bawah tanah selain lubang itu. Akan lebih baik bagi kita untuk menemukan jalan keluar itu. Felix mengernyitkan alisnya, aku tidak bisa menaruh semua kartuku di lubang itu. Sudah berhari-hari aku punya firasat buruk yang tidak bisa kuhilangkan. Dan aku mulai percaya bahwa sesuatu akan terjadi di piramida itu yang tidak terdokumentasikan. Naluri Felix tidak salah sedikit pun karena bajak laut Bloody Mary sudah setengah jalan dalam perjalanan mereka. Tinggal 15 menit lagi sebelum mereka memasuki atmosfer. Felix dan yang lainnya baru saja sampai di perbendaharaan pertama. Penyergapan pada saat seperti itu dapat berakibat fatal bagi hasil eksplorasi mereka. Haruskah kita kumpulkan kekayaan alam itu sekarang? Tanya Erik. Malak memikirkannya beberapa detik dan akhirnya memerintahkan Momo untuk pergi mengambil harta alam terdekat. Momo mengirimkan salinan dirinya dengan gelang. Saat mencapai harta karun alam, dia tidak menyentuhnya tetapi langsung memancarkannya ke dalam gelang up miliknya. Semua orang melihat sekeliling dengan sedikit gugup, menduga sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun, mereka terus menunggu, tetapi tidak ada yang berubah. Bahkan para Tomb Screamer yang tertidur tidak terbangun. Saya tidak tahu apakah kami hanya paranoid atau mungkin dengan memancarkan mereka ke gelang kami tidak mengaktifkan perangkap apapun yang dipasang pada mereka, kata Hodri. Momo coba dengan kekayaan alam yang lain. Masih waspada, pinta Malak. Momo maju dan memancarkan jari kuning keriput yang panjang dan tampak seperti telah dikeringkan di bawah sinar matahari selama jutaan tahun. Sama seperti sebelumnya, semuanya tetap sama. Baiklah, sepertinya tidak ada jebakan di sini. Malak menatap Felix dan bertanya, bagaimana kinerja pasukan lain di perbendaharaan ini? Felix menggelengkan kepalanya dan berkata omong kosong, mereka menemukan perbendaharaan yang berbeda jadi aku tidak bisa benar-benar mempertimbangkan pengalaman mereka di sini. Felix berkata demikian karena dia tahu bahwa selama pasukannya menggunakan gelang up mereka untuk memancarkan harta karun tersebut sambil menghindari para Tomb Screamer, maka mereka akan sepenuhnya aman. Itu karena ini bukan harta karun sungguhan, melainkan bekas laboratorium. Bagian-bagian tubuh itu adalah benda terakhir yang tidak membusuk selama miliaran tahun. Hal ini berdasarkan kesimpulan yang diucapkan narator dalam film dokumenter tersebut. Namun, hal itu menjelaskan mengapa lubang-lubang tubuh tersebut terletak secara acak seperti ini. Meja tempat mereka berada telah membusuk atau dimakan begitu saja oleh para Tomb Screamer, hanya menyisakan potongan-potongan tubuh saja. Baiklah,
Berpencar dan kumpulkan semuanya. Malak memerintahkan dengan tegas, apapun yang terjadi, jangan sentuh mereka. Saat melihat mereka berjalan perlahan masuk, Malak bertanya sambil menunjuk jarinya ke gerbang emas di seberang ruangan, Tuan Felix, haruskah kita memeriksanya? Felix menganggukkan kepalanya dan mengikutinya. Saat mereka sampai di sana, mereka bertemu dengan gerbang lain yang bertuliskan hieroglif. Tuan Felix, bagaimana Anda akan membukanya? Malak bertanya dengan nada khawatir, ia yakin bahwa Felix menggunakan informasi intel organisasi untuk membuka gerbang sebelumnya. Karena dia memberitahu mereka bahwa pasukan lain telah menemukan perbendaharaan lain, dia berpikir bahwa intel organisasi tidak berguna dalam situasi ini. Memahami kekhawatirannya, Felix memutuskan untuk memberinya beberapa rincian, kau lihat baris-baris itu. Itu adalah teka-teki yang ditulis dalam bahasa kuno yang disebut hieroglif. Mata Malak terbelalak karena terkejut karena dia tidak menyangka kalau kalimat itu adalah teka-teki. Jadi, kau menggunakan jawaban organisasi sebelumnya. Malak bertanya dengan ekspresi bingung, merasa agak bodohnya pemilik dua reruntuhan itu yang bahkan menuliskan teka-teki yang sama di gerbangnya. Dia harus mengakui bahwa agak mencurigakan bagaimana semuanya bisa sama. Felix tahu bahwa wanita itu cerdas dan berhati-hati. Jadi, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kali ini dan meredakan kecurigaannya. Itu tentu saja tidak mungkin. Felix menjelaskan sambil mengamati hieroglif, saya hanya membaca teka-teki dan memecahkannya. Itulah sebabnya saya selalu membutuhkan waktu beberapa menit untuk membuka gerbang. Tak tahu malu, Asna langsung mengumpat, aku nggak ngangka kamu ternyata bisa baca bahasa kuno kayak gitu. Malak menatapnya penuh hormat dan berkata, aku ragu banyak orang bisa baca bahasa ini, apalagi belajarnya. Malak tidak tahu apakah Ratu menyimpan bahasa ini dalam datanya atau tidak, tetapi dia lebih cenderung mempercayainya. Itu karena mustahil bagi Felix dan yang lainnya untuk mengetahui bahasa itu sementara Sang Ratu tidak mengetahuinya. Jadi, dia yakin bahwa satu-satunya alasan dia tidak dapat menemukan bahasa ini di jaringan adalah karena bahasa tersebut terkunci pada lapisan rendah. Tepat saat dia ingin berbicara, dia melihat Felix sedang fokus pada teka-tekinya. Dia segera menenangkan diri dan mundur, lalu pergi membantu yang lain mengumpulkan harta karun. Syukurlah, tak seorang pun mengacaukan proses pengumpulan. Dalam beberapa menit, seluruh ruangan telah dibersihkan dari semua harta karun alam. Bahkan tulang kelingking pun tidak tertinggal. Lady Sphinx hanya bisa memutar matanya saat melihat pemandangan itu, merasa sedikit seperti sedang dirampok. Namun, dia terlalu kaya untuk peduli. Tuan Felix, kami sudah selesai. Malak memberitahu sambil berjalan bersama pasukannya menuju Felix. Mendengar itu, Felix pun langsung mengucapkan jawaban teka-teki tersebut dan berhasil membukakan gerbang untuk mereka. Semua orang tersenyum lebar, menyukai bagaimana segala sesuatunya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Fakta bahwa mereka sampai di sini dan mengumpulkan harta karun tanpa kehilangan satu pun anggota sungguh mencengangkan. Semua ini berkat usaha tim lain dan informasi penting dari Sir Felix. Malisa mengedipkan mata pada Felix dan berkata, tanpa mereka, kita akan berjalan tanpa arah dan berhenti di dunia bawah tanah. Semua orang setuju dengannya karena mereka menyadari bahwa reruntuhan itu benar-benar di luar jangkauan mereka dalam hal informasi. Mereka benar-benar tidak akan mampu membuka gerbang tersebut karena mereka tidak bisa membaca hieroglif dan memecahkan teka-teki. Felix tidak tahu bagaimana tepatnya para bajak laut memecahkan teka-teki itu di kehidupan sebelumnya, tetapi dia lebih cenderung percaya bahwa mereka memiliki beberapa informasi mendalam tentang reruntuhan itu. Siapa yang memeriksa kantong udara? Felix segera mengganti pokok bahasan. Meski berkulit tebal, Felix tetap tidak suka menikmati pujian-pujian seperti itu dari orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Benar, Malisa berkata, aku sudah menandainya di gelangku, bolehkah aku mengantarmu ke sana? Silakan, Malisa mulai berjalan menuju tembok dan yang lainnya mengikutinya. Ketika mereka sampai di sana, mereka bertemu dengan sebuah lubang kecil berbentuk persegi di bagian atas tembok. Disinilah udara keluar, Malisa memberitahu. Felix mengusap dagunya sambil melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan Malak yang mengurusnya. Dia tidak mengecewakan karena dia telah memancarkan kamera perekam kecil dan memerintahkan, Momo, tolong belah versi kecil dirimu dan buat ia melewati kantong udara ini. Dia menyerahkan kamera itu kepadanya dan berkata,
pasang ini padamu sehingga kita bisa memantau semua yang ada di dalam. Siapa tahu, kita mungkin beruntung dan akhirnya menemukan jalan keluar atau harta karun tersembunyi lainnya. Momo menganggukkan kepalanya dan langsung mulai bekerja. Ia menciptakan versi kecil dirinya dan memasukkan kamera ke dalamnya. Kemudian, ia menempelkannya ke dinding dan mulai meluncur seperti siput menuju kantong udara. Saat dia mencapainya, dia tersedot dengan kuat karena berat tubuhnya yang tidak ada sebelum aliran angin. Hologram yang disinkronisasikan dengan kamera hanya menampilkan gambar yang berantakan. Karena tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, Malak memerintahkan Momo, jaga salinanmu. Lalu, dia memberi isyarat agar sisanya meneruskan bergerak. Dia tidak meminta Momo mengulangi strategi yang sama dengan aliran saku yang lain karena dia tahu angin akan meniup salinan kecil milik Momo keluar. Yah, setidaknya mereka punya cara untuk menjelajahi kantong udara itu. Mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa atau semuanya. Sementara itu, di pesawat luar angkasa eksplorasi Felix, Declan dan Samir sedang bersantai di kokpit. Mereka sedang menonton film di layar holografik besar sambil minum bir. Mereka begitu santai karena mereka terus diberi tahu mengenai situasi di sana agar pikiran mereka tetap tenang. Pimpinan Malak baru saja mengirimi saya pesan, yang menyatakan bahwa mereka telah mengosongkan perbendaharaan pertama tanpa korban. Samir menyampaikan berita itu dengan ekspresi terkejut dan gembira. "Oh, sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana." Declan mengelus jenggot putihnya dan berharap, semoga saja, keadaan ini akan tetap seperti ini selama sisa pen. Intip-intip, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba alarm berbunyi, keluar dari layar kaca bundar di dashboard, yang muncul seperti sonar. "Ratu, ada apa?" tanya Samir serius sambil membetulkan postur tubuhnya. 12 target tak dikenal telah terlihat sejauh 3.654 km dari pesawat ruang angkasa. Jawab Ratu. Declan dan Samir saling berpandangan dan hanya melihat keterkejutan dan kengerian di mata masing-masing. "Ini tidak mungkin," teriak Samir sambil melambaikan tangannya ke arah film holografik. Lalu, dia mulai menekan beberapa tombol di dashboard dengan ekspresi gelisah. Beberapa detik kemudian, sebuah layar muncul di hadapannya yang menunjukkan pemandangan samar armada pesawat ruang angkasa abu-abu, mendekati planet itu dalam keadaan tak terlihat. Samir menyipitkan matanya ke arah pesawat ruang angkasa itu dan menyadari bahwa mereka saling berseberangan. Dia tahu bahwa hampir mustahil bagi armada angkatan darat untuk tidak memiliki pesawat ruang angkasa yang terpadu. "Bajak laut sampah sialan, kenapa mereka datang ke sini?" Samir mengumpat dengan nada penuh kebencian. Dia memiliki masa lalu yang kaya dalam melawan bajak laut karena dia adalah kapten pesawat ruang angkasa niaga yang telah ditangkap berkali-kali oleh mereka. Dalam kebanyakan situasi, para perompak hanya membunuh para bloodliner dan merampok kapal antariksa pedagang hingga bersih. Kemudian, memilih beberapa wanita baru untuk bersenang-senang. Sisanya, mereka membiarkan mereka pergi karena mereka adalah rakyat jelata yang tidak berguna dan tidak akan dijual dengan harga mahal. Mereka meninggalkan mereka dengan pesawat luar angkasa tersebut karena melanggar kode para bajak laut untuk mencuri bahkan pesawat luar angkasa tersebut. Itu karena sebagian besar perusahaan dagang dan serikat hanya memiliki sedikit pesawat luar angkasa. Jika semuanya hancur atau dirampok oleh bajak laut, mereka tidak punya pilihan selain mengajukan kebangkrutan. Dengan kata lain, lebih sedikit kapal dagang yang harus dirampok. Sudah sangat sulit untuk mendapatkan keberuntungan di kapal dagang. Para perompak tidak ingin membuatnya semakin sulit. Namun, dalam ekspedisi pedagang terakhir yang dilakukan Samir, segalanya tidak berjalan seperti biasanya. Yang membuatnya kehilangan kebebasannya dan yang terpenting, istrinya. Keduanya berakhir sebagai budak. Satu-satunya perbedaannya adalah dia dilelang sementara dia ditinggalkan untuk para bajak laut. Dia mungkin seorang rakyat jelata tanpa setetes pun esensi garis keturunan di tubuhnya, tetapi matanya yang haus darah saat dia menatap armada bajak laut yang datang sudah cukup untuk membuat Declan merinding. Anak ini pasti cari masalah. Declan langsung tahu bahwa Samir sedang berencana untuk menghadapi armada bajak laut. "Pemimpin Malak, kita punya situasi yang mendesak." Declan mengirim pesan telepati sambil melihat Samir menyalakan mesin utama pesawat ruang angkasa itu. "Bicaralah," kata Malak sambil melangkah hati-hati di belakang Momo, yang sedang menuntun mereka ke dalam koridor gelap baru. Declan dengan cepat memberitahunya dari awal sampai akhir, memastikan tidak ada yang terlewat. Pada saat dia selesai,
komposisi Malak hancur berkeping-keping karena dia tahu bahwa mereka sedang dalam skenario terburuk yang mungkin terjadi. Mereka berada di dalam reruntuhan tanpa melihat adanya jalan keluar. Jadi, bahkan jika mereka ingin menyerah pada reruntuhan dan mundur ke dalam pesawat ruang angkasa, itu mustahil untuk saat ini. Melihat kerumitan Malak yang berubah sedikit pucat, Felix mengernyitkan alisnya dan bertanya, "Ada apa?" "Bajak laut, armada bajak laut akan segera mencapai planet ini." Malak memberitahu sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegugupannya. Sama seperti Samir, sejarahnya dengan bajak laut sama sekali tidak menyenangkan. Bajak laut, Felix terkejut dengan jawabannya. Dia ingin membantah dan mengatakan bahwa para perompak itu seharusnya tiba bulan depan, bukan sekarang, tetapi melihat ekspresi seriusnya membuatnya memikirkan kembali informasi masa depannya. Apakah mereka bajak laut Bloody Mary atau kelompok lain? Jika mereka adalah bajak laut Bloody Mary, apakah itu berarti garis waktu telah diubah bahkan untuk mereka? Keyakinan Felix terhadap pengetahuan masa depannya terguncang saat memikirkan garis waktu yang akan terganggu bahkan bagi para bajak laut yang seharusnya tetap berada di garis waktu ini. Di mata Felix, jika bahkan para bajak laut yang tidak ada hubungannya dengan dia atau SG terpengaruh oleh tindakannya, itu hanya berarti pengetahuannya di masa depan mulai lebih banyak merugikan daripada bermanfaat. Namun, setelah mengingat kembali banyaknya suntingan pada dokumenter di dalam piramida, akhirnya terbesit di benak Felix bahwa para perompak mungkin telah tiba lebih awal dan menyunting bagian itu. Persetan, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Bodoh, Asna mencibir. Felix tidak mau membuang waktu mencari alasan ketika situasi yang mereka hadapi tidak begitu menguntungkan. Malak, apakah Samir melakukan sesuatu? Tanyanya cepat. Ya, dia saat ini sedang menuju ke arah mereka, berencana untuk mencegat mereka di luar angkasa. Malak memberitahu. Bagus. Felix senang dengan keputusan Samir karena dia tahu bahwa para perompak tidak boleh diizinkan mendekati lubang itu sama sekali. Saat mereka menguasainya, mereka bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan menyegel mereka di dalam. Tom Screamer akan mengurus sisanya setelah bau semprotannya mereda. Saat 2 jam itu berlalu, para Tom Screamer tertua akan menyerang mereka bahkan jika mereka menyemprot botol lainnya. Itu karena mereka sedikit beradaptasi dengan bau tersebut, sehingga mereka mampu mengusirnya. Ayo kita percepat langkah kita. Malak memberitahu, kita kedatangan tamu di luar dan akan sangat menyebalkan jika kita tidak segera keluar dari sini secepat mungkin. Aku akan menjelaskannya dalam perjalanan. Semua orang mulai bergerak dengan langkah lebih cepat setelah mendengar perintah itu. Sementara Malak memperbaruinya, Samir mengoperasikan pesawat ruang angkasa untuk menerobos atmosfer. Pergerakan sebesar itu membuat pesawat antariksanya mudah terdeteksi radar para perompak. Keinginanmu telah terwujud, Nona Kaeli. Kata kadal humanoid itu sambil menunjukkan sebuah titik abu-abu besar yang menghampiri mereka dengan cepat. Sepertinya bajingan itu memang membagikan peta itu sebelum kita mengambilnya. Kapten Roger mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan bertanya-tanya, pertanyaannya adalah, berapa banyak kelompok yang saat ini ada di planet ini? Saya tidak tahu, Tuan. Yang saya tahu armada kita akan kesulitan untuk menjatuhkan pesawat antariksa ini. Operator pesawat antariksa itu berkata dengan nada serius. Sudahkah kamu memahami modulnya? Tidak, tetapi untuk bergerak ke arah kami dengan sukarela, itu hanya berarti kami terlihat lebih dulu meskipun sistem pengawasan kami aktif sepenuhnya. Selain itu, siapapun yang ingin melawan armada dengan satu pesawat antariksa harus yakin akan hal itu. Operator pesawat antariksa itu menjelaskan. Begitu. Kapten Roger meletakkan dagunya di telapak tangannya dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Bertahan, menyerang, atau mundur. Dengan sedikit informasi yang ia miliki mengenai situasi planet dan pesawat ruang angkasa yang datang, adalah tindakan yang cerdas untuk tidak mempertimbangkan untuk melakukan penyerangan. Bagaimana dengan mundur? Itu bukanlah pilihan bagi para perompak saat ini. Yang tersisa hanyalah bertahan. Namun, ia tahu bahwa armada pesawat ruang angkasanya telah mengalami kerusakan yang cukup parah dalam penaklukan sebelumnya. Paduan yang digunakan pada sebagian besarnya hanya terbuat dari bahan murah yang dimaksudkan untuk perbaikan cepat. Perintah Anda, Kapten, tanya operator pesawat ruang angkasa itu sambil terus mengawasi pesawat ruang angkasa Felix. Nona Kaeli, suruh badai dan kegilaan tak terlihat itu untuk memisahkan diri dari armada dan mengamati situasi di planet itu dari dekat.
Kapten Roger menatap operator pesawat luar angkasa itu dan memerintahkan, "Liam, cobalah hubungi tamu kita. Kita perlu menunda dimulainya pertempuran sampai kita mendapat kabar baik dari pengintai kita." Di atasnya, saat Nona Kylie mengantarkan perintah, Liam meminta Ratu untuk menghubungi Samir. "Tuan Samir, ada permintaan untuk menahan panggilan dari bajak laut Bloody Mary." Sang Ratu bertanya, "Haruskah saya menerima atau menolaknya?" "Sampah, kau pikir kau bisa membodohiku?" Samir mencibir sambil mengatakan kepada Ratu agar tidak menjawab sekarang. Sistem pengawasan pesawat ruang angkasanya cukup baik untuk mendeteksi dua pesawat ruang angkasa kecil, yang terpisah dari armada dengan tujuan yang jelas untuk mencapai planet tersebut. Samir tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi, nanti lubang itu ketahuan dan armada bajak laut akan memaksanya bertempur di dalam planet dekat lubang itu. Oleh karena itu, ia segera mengaktifkan sistem persenjataan, mengubah kubus perak halus menjadi kubus berduri. Paku-paku itu semuanya adalah jenis senjata yang berbeda dengan amunisi yang berbeda. Ada senjata laser, senjata api bertenaga nuklir, senjata plasma, dan senjata-senjata yang lebih mengerikan lagi yang dipasang berdasarkan perintah Felix. Samir mengarahkan lebih dari 7 senjata individu kedua pesawat ruang angkasa itu dan mengaktifkan urutan peluncuran karena ia memilih untuk memulai dengan senjata besar. Dia yakin bahwa senjata tersebut tidak terlihat dalam sistem pengawasan armada karena pesawat antariksanya memiliki sistem yang lebih baik tetapi sistem tersebut masih menunjukkan titik-titik abu-abu, bukan penampilan armada yang sebenarnya. Jika hal ini terjadi padanya, maka akan lebih buruk bagi armadanya. Sementara Kapten Roger masih menunggu tanggapan dari Samir, hitungan mundur peluncuran senjata telah mencapai 3 detik terakhir. 3, 2,1. Mati. Samir tersenyum dingin dengan pandangan membunuh saat dia menatap kedua pesawat ruang angkasa yang telah ditelan awan api besar. Tidak ada suara kontak atau bahkan suara ledakan. Segala sesuatu terjadi dalam keheningan yang mencekam, membuat Kapten Roger dan seluruh krunya tercengang oleh cahaya terang ledakan yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka Samir akan begitu cepat dalam penyerangannya dan juga cukup brutal untuk menggunakan senjata besar terhadap pesawat luar angkasa kecil. Sedetik kemudian, kokpit dipenuhi dengan raungan marah Kapten Roger, "Bunuh bajingan itu." Liam dan Nona Kylie segera menyampaikan perintah ke seluruh armada untuk menyerang habis-habisan. Bagi para bajak laut yang haus darah, suara perintah itu bagaikan lonceng surga yang berdenting di telinga mereka. 9 pesawat ruang angkasa, masing-masing memuat 10 senjata laser dan 1 senjata plasma oranye yang dimodifikasi. Bagaimana dengan pesawat ruang angkasa sang kapten? Pesawat itu berisi 15 senjata dan 2 senjata plasma oranye. Mereka mungkin bajak laut dengan logam buruk tapi senjata mereka cukup tangguh. Declan mulai percaya bahwa hari ini akan menjadi hari terakhirnya. Akan tetapi, dia tidak bersembunyi di balik kursi melainkan malah menyingsingkan lengan bajunya sambil tersenyum dengan penuh kegembiraan. Kemudian, dengan yakin dia berkata kepada Samir, "Jangan khawatir tentang kerusakannya, lakukan saja semua yang terbaik dan buat mereka bertekuk lutut." Saat dia berkata demikian, Declan melompat dari tempat duduknya dan berjalan pergi sambil meminta, "Ratu, tolong bangunkan semua robot perbaikan di pesawat luar angkasa dan berikan aku lokasi persis mereka serta cetak biru holografik pesawat luar angkasa itu." Mengetahui bahwa tukang reparasi berpengalaman berada di belakangnya tentu membuat Samir merasa tenang. Ia tahu bahwa pesawat ruang angkasanya akan rusak parah dan bahkan hancur jika ia melakukan kesalahan fatal. Namun, dengan keberadaan Declan dan bot tersebut, kerusakan seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin. "Aku tak boleh membiarkan kebencianku memengaruhi keputusanku," pikir Samir dengan tenang. "Tugasku adalah menunda mereka sampai pasukan meninggalkan reruntuhan, bukan menghancurkan armada." Begitu dia berhasil mengendalikan emosinya, perintah pertamanya bukanlah bersiap menembak seperti senjata bajak laut yang menyala, melainkan mengaktifkan sistem pertahanan. Segera setelah diaktifkan, pesawat ruang angkasa itu memproyeksikan perisai anti-plasma di depannya, tepat saat senjata para bajak laut itu menembaki semuanya sekaligus, menciptakan pelangi yang menyilaukan ke arah perisai tersebut. Samir memejamkan matanya untuk menghindari cahaya yang mempengaruhi penglihatannya dan mempersiapkan diri terhadap benturan. Dengan senjata energi tersebut, dampaknya selalu datang lebih cepat daripada seseorang bisa mengedipkan mata. Gemuruh. Pesawat ruang angkasa itu berguncang maju mundur setelah sinar itu bertabrakan dengan perisai. Bagaikan sepotong kaca,
Perisai itu retak dari bagian tengahnya, menyebabkan retakan panjang di seluruh tubuhnya yang besar. Karena ini adalah perisai berbasis energi, retakannya langsung hilang tetapi energinya berkurang hingga 60%. Samir tahu bahwa ia tidak bisa menerima serangan seperti ini lagi. Karena itu, ia segera meminta Ratu untuk bersiap menghadapi serangan balik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa senjata yang memiliki daya rusak tinggi selalu butuh waktu untuk mendingin setelah setiap tembakan. Sementara senjata besar seperti Felix Divine Judgment memerlukan waktu 30 menit, senjata yang baru saja ditembakkan oleh para bajak laut seharusnya memerlukan waktu 1 atau 2 menit untuk diisi ulang. Aku tidak percaya perisai pesawat luar angkasa itu bahkan tidak hancur. Kapten Roger menarik napas dingin dan berpikir, siapa yang sedang kita hadapi di sini? Pesawat luar angkasa mereka pasti menghabiskan biaya setidaknya 1 miliar SC tanpa menyebutkan modifikasinya. Apakah ada pesawat luar angkasa lain di planet ini? Sial, kurangnya informasi ini membuatku mati. Kapten Roger merasa bimbang antara melanjutkan pertempuran dan mundur karena kurangnya informasi. Ia sangat menginginkan harta karun itu, tetapi tidak berarti ia akan mengambil risiko menghapus dirinya dan kru bajak lautnya demi harta karun itu. Sayang, ia tidak diberi banyak waktu untuk mempertimbangkan karena senjata-senjata di pesawat luar angkasa Felix mulai bersinar satu persatu, bagaikan pohon Natal yang dihias. Saat hal itu selesai, lebih dari 40 senjata berkilau diarahkan ke armada, mengekspresikan niat yang jelas untuk melakukan agresivitas yang dahsyat. MEMBARIS. Kapten Roger meneriakkan perintah kepada seluruh armadanya, memaksa mereka untuk membubarkan formasi dan mundur sejauh mungkin. Karena pesawat ruang angkasa itu cukup kecil dan logam paduannya ringan, mobilitas mereka adalah kekuatan terbesar mereka. Oleh karena itu, hanya beberapa pesawat ruang angkasa yang akhirnya ikut merayakan dengan ledakan besar, yang terjadi di tengah ruang angkasa. Pesawat luar angkasa Kapten Roger dan yang lainnya berhasil menghindari sinar pelangi dengan mudah. Siapa yang kita kehilangan? Kapten Roger bertanya dengan geram sambil memukul-mukul kursi berlengan dengan tinjunya. Pemandangan pesawat luar angkasa rekan-rekannya berubah menjadi bola api raksasa terlalu menyakitkan untuk ditonton. Kami kehilangan Falcon 9, Silly Billy, dan Motherlode. Liam melaporkan nama-nama pesawat luar angkasa tersebut. Kapten Roger mengepalkan tangannya, merasa jantungnya akan meledak karena marah. 2 dari pesawat luar angkasa itu membawa bajak laut terbanyak di armada, berjumlah total 45 orang. Jika dia menambahkan 10 bajak laut lainnya di pesawat luar angkasa terakhir dan 18 bajak laut di dalam 2 pesawat pengintai pertama, maka dia telah kehilangan 73 bajak laut hanya dari 2 serangan. Ini adalah kehilangan terbesar yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Kapten, haruskah kita terus mundur? Tanya Liam. Selama perbincangan kecil mereka, pesawat antariksa mereka telah melintasi ratusan kilometer jauhnya dari pesawat antariksa Felix dan planet tersebut. Pesawat luar angkasa bajak laut lainnya juga masih mundur tanpa ada niat untuk berhenti. Kapten Roger menyipitkan matanya ke arah hologram yang memperlihatkan pesawat luar angkasa Felix dan mengakui dengan amarah yang tertahan, kita tidak bisa menghancurkannya secara langsung dengan perisai dan senjatanya yang sangat kuat. Jadi, Kapten Roger melirik Nona Kylie dan berkata, jadi, kita terus berpencar seperti ini dan mengitarinya untuk mengintai planet ini. Mengapa sekarang planetnya? Tanyanya lagi, karena mereka tidak mengejar kita. Kapten Roger mencibir, jika mereka punya permusuhan dengan setiap kru bajak laut yang mereka lihat, mereka seharusnya mengejar kita meskipun kita terpecah belah. Karena mereka tetap berada di tempat yang sama, itu artinya ada sesuatu di bawah sana yang perlu mereka jaga dari penyusup manapun. Liam dan Nona Kylie mengangkat alis mereka karena terkejut dengan jalan pikirannya, tetapi ketika mereka meninjau kembali faktanya, hal itu masuk akal. Itulah sebabnya mereka membunuh 2 pesawat pengintai kita segera setelah mendekati planet itu, seru Nona Kylie. Kapten Roger menganggukkan kepalanya dan menekankan, kita harus mencapai planet itu dengan cara apapun. Perintah, tanya Liam, sampaikan perintah kepada yang lain, suruh mereka memilih arah yang unik untuk memasuki planet ini. Kita akan melakukannya sekaligus untuk membingungkan anjing penjaga itu. Kapten Roger memberitahu, saat perintah dikirim, Samir dilanda kepanikan hebat setelah melihat melalui radarnya, semua pesawat ruang angkasa bajak laut malah terpecah belah alih-alih bersatu. Tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka telah keluar dari radarnya, mengubah mereka menjadi hantu.
Pemimpin Malak, para perompak telah memutuskan untuk berpisah. Samir segera melaporkan dengan nada gelisah, saya yakin mereka mungkin akan melewati saya dan memasuki planet ini. Malak menegang di tempatnya setelah mendengar pesan ini, memaksa yang lain untuk berhenti juga. Mereka masih berada di labirin dan baru saja mengalami 2 jebakan mengerikan, yang hampir membunuh Nichi dan Hodri. Jadi, mereka benar-benar tidak ingin mendengar berita buruk lagi. Kita harus lebih mempercepat laju. Para perompak telah memilih untuk mengitari Samir, tegas Malak sambil menambah kecepatan. Kita tidak bisa bergerak lebih cepat lagi. Pualani menggelengkan kepalanya, kita hampir tidak bereaksi terhadap jebakan sebelumnya. Jika kita bergerak lebih cepat dari ini, maka kita pasti akan kehilangan satu anggota atau amit-amit kita akan berakhir dengan kekalahan telak. Tetapi, dia benar, Malak. Sebelum Malak bisa membantah, Felix memotongnya. Aku tahu. Malak mengusap pelipisnya, tapi kalau bajak laut tahu soal lubang itu, maka kita akan untung saja. Dia berkata begitu karena dia tahu bahwa bajak laut beroperasi dengan satu kebijakan. Jika mereka tidak bisa memiliki sesuatu, hancurkan saja. Jadi saat mereka mengetahui bahwa mustahil mendapatkan harta karun itu karena Samir yang menjaga lubang itu, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan seluruh area di atas dunia bawah tanah lalu bangkit. Fokus saja pada perbendaharaan negara, kata Felix, aku akan urus masalah yang lain juga. Mendengar hal itu, pasukan itu menenangkan diri dan terus berjalan dengan hati-hati. Di mata mereka, jika Felix berkata akan mengurusnya, maka dia akan mengurusnya. Mereka sangat percaya padanya, terutama Erik dan Malak. Ratu, tolong gunakan tautan Samir untuk fitur ghosting, pinta Felix. Sang Ratu meminta izin kepada Samir, yang dengan senang hati menerimanya. Saat tubuh holografik Felix muncul di kokpit, Samir menundukkan kepalanya dalam-dalam dan meminta maaf, aku telah mengecewakanmu. Apa yang kau bicarakan? Felix tersenyum tipis, kau hampir menyingkirkan setengah armada sendirian. Itu sudah merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Itu tidak cukup. Samir sedikit senang dengan pujian itu tetapi kebenciannya terhadap para bajak laut muncul lagi, membuatnya tidak puas dengan hasilnya. Jangan khawatir, kita akan mendapatkan sebagian besarnya. Felix menyeringai dan berkata, nyalakan mesin utamanya, kita akan kembali ke eksosfer planet ini. Apakah kita akan melindungi lubang itu? Samir bertanya, tidak, kami akan pergi berburu. Felix menjelaskan, jika kami tetap berada di dekat lubang, kami akan menuntun mereka langsung ke sana. Ini berarti kami harus melawan mereka. Namun, yang perlu kami lakukan adalah melawan mereka. Tetapi, jika mereka punya peta atau sesuatu yang bisa membawa mereka ke reruntuhan itu, maka kita akan meninggalkan pasukan itu tanpa perlindungan. Samir menentang, jangan khawatir, aku yakin mereka tidak punya peta ke reruntuhan itu. Felix berkata, kalau saja mereka punya, mereka pasti mengabaikanmu dan langsung menuju ke sana. Itu hanya alasan yang tidak masuk akal. Kenyataannya, Felix menyadari bahwa bajak laut Bloody Mary tidak memiliki peta karena penyuntingan mereka dalam dokumenter tersebut. Ketika dia menonton film dokumenter itu, dia melihat mereka langsung menuju reruntuhan tanpa jalan memutar. Itulah yang sebelumnya membodohinya, tetapi sekarang setelah ia mulai percaya bahwa itu adalah bagian yang diedit, itu hanya berarti bahwa para perompak telah mencapai reruntuhan itu sebulan sebelumnya dan butuh waktu lama untuk menemukannya. Lagi pula, mereka terkubur di bawah gurun, dan tanpa koordinat yang tepat, wajar saja jika butuh waktu sebulan atau bahkan lebih untuk menemukan mereka. Wajar saja, karena lubang itu menjorok di gurun, para perompak tidak akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Meski begitu, mereka akan membutuhkan waktu setidaknya 1 atau 2 jam untuk menemukannya jika mereka beruntung. Jangan pernah lupa bahwa ini masih sebuah planet. Mungkin ukurannya hanya 3 kali lebih besar dari bulan, tetapi ini masih sebuah planet. Lebih baik kita mulai saja. Samir tersenyum dingin, kita harus berburu banyak. Saat dia berkata demikian, radar berhasil menangkap titik abu-abu di tepi layar kaca. Aku akan membiarkanmu mengurus sisanya. Felix menganggukkan kepalanya sedikit padanya dan berkata, pasukan membutuhkan aku di sana. Jika ada komplikasi lain, saya pasti akan memberi tahu Anda. Samir memastikan. Felix meledak menjadi partikel cahaya setelah mendengar itu. Kemudian, ia bangkit kembali di atas Malak dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanan mereka.
Dia tahu bahwa perbendaharaan kedua sudah dekat dan dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian di sana karena ini akan sangat berbahaya dibandingkan dengan yang terakhir. Sebagaimana yang diperkirakan, regu tersebut menghabiskan waktu 2 menit lagi berjalan sebelum mencapai persimpangan 3 jalur. Hal ini akan menjadi hal yang sangat normal bagi pasukan itu jika mereka tidak menyadari bahwa jalan setapak tersebut mengarah ke 3 gerbang dengan warna berbeda. Hitam, emas, dan putih. Kali ini, setiap gerbang memiliki satu teka-teki hieroglif unik yang ditulis di bagian tengahnya. Apa yang kita lihat? Tanya Erik. Ujian? Mungkin. Jawab Hodri. Semua orang cukup pintar untuk menebak bahwa hanya satu gerbang menuju perbendaharaan kedua. Bagaimana dengan dua lainnya? Mereka lebih suka bersikap pesimis dan percaya bahwa mereka akan terbunuh di dalam diri mereka. Bos, gerbang mana yang dipilih regu lainnya? Tanya Erik. Tak seorang pun tampak terlalu gugup berkat kecerdasan Felix yang sejauh ini tidak mengecewakan mereka. Di mata mereka, tiru saja apa yang dilakukan tim lawan, mereka akan segera keluar dari sini dengan membawa banyak kekayaan. Celakanya, yang tidak mereka ketahui adalah Felix sama sekali tidak tahu, pintu mana yang dipilih para bajak laut itu. Hehehe, itu balasan buat kebiasaan burukmu yang suka melewatkan film dengan cepat. Asna tertawa kegirangan, menikmati pemandangan dia menghadapi karmanya. Tiap kali dia nonton film bareng dia, si brengsek itu terus aja bikin dia jengkel dengan skip-skip 10 detik buat langsung loncat ke bagian yang hot. Dalam kehidupan Felix sebelumnya, ia menonton dokumenter langsung hanya untuk melihat aksi dan melihat para bajak laut terbunuh. Tak terganggu dengan ejekan wanita itu, Felix terus mengusap dagunya, berpikir mendalam untuk mencari jalan keluar dari dilema ini. Dia mengerti bahwa dengan adanya bajak laut yang mencari mereka, waktunya terbatas. Kenapa tiap pintu hanya ada teka-teki? Apa yang akan terjadi kalau kita memecahkan ketiganya? Pinta Felix. Asna, tolong bacakan satu persatu untukku. Bagian dari pohon menyimpan segalanya bagi seseorang yang kehilangan segalanya. Asna membaca teka-teki di gerbang hitam terlebih dahulu. Bagaimana mungkin seseorang yang tak berkaki, tak berlengan, tak bersayap, dapat berenang, terbang, dan berjalan hingga satu jarak tertentu. Dia membaca teka-teki di pintu putih. Mimpi hanya akan tercapai jika seseorang, mereka. Asna menjelaskan dengan aneh, ada ruang kosong antara seseorang dan mereka. Jadi teka-tekinya adalah mencari kata yang cocok dengan kalimat itu. Felix juga sedikit bingung karena ia mengira teka-teki yang akan ia hadapi adalah teka-teki yang sama. Namun sejauh ini teka-teki itu menjadi semakin aneh. Terserahlah, aku akan tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya setelah menyelesaikan semuanya. Felix memutuskan untuk memulai dengan teka-teki tentang gerbang hitam. Ia mengulang teka-teki itu 3 kali dalam benaknya lalu membagi teka-teki itu menjadi 2 bagian. Awalnya, ia mengira bagian dari pohon berarti cabang, daun, akar, atau sesuatu seperti itu, tetapi setelah menghubungkannya dengan bagian teka-teki lainnya, ia menemukan bahwa itu tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa meminta ganti rugi kepada seseorang yang telah kehilangan segalanya? Tetapi setelah proses eliminasi ini, ia menyadari bahwa ia hanya memiliki lebih sedikit pilihan. Mahkota, buah, ranting, batang, dan dedaunan. Namun, ia juga gagal melihat hubungan yang mereka miliki dengan bagian kedua teka-teki tersebut. Sekarang, setelah ia menghilangkan hampir semua yang ada di dalam kotak, ia mulai berpikir di luar kotak itu. Hal pertama yang muncul di pikirannya adalah kertas. Saat dia memikirkannya, jawabannya muncul dengan sendirinya karena kesederhanaannya. Sebuah surat wasiat, kata Felix tegas. Masuk akal. Asna setuju dengannya sambil merapikan kukunya. Kertas berasal dari pohon dan seseorang yang kehilangan segalanya hanya menyiratkan bahwa ia meninggal dan menulis surat wasiat untuk memberikan semua yang dimilikinya. Jadi itu memang bagian dari pohon yang menyimpan segalanya bagi seseorang yang kehilangan segalanya. Coba kita lihat yang kedua. Felix tidak mau memeriksa jawabannya sekarang tetapi menyelesaikan ketiga soal itu bersama-sama terlebih dahulu. Bagaimana mungkin orang yang tak berkaki, tak berlengan, tak bersayap, bisa berenang, terbang, dan berjalan dengan rentang yang sama? Felix merenungkannya dalam-dalam selama beberapa detik sebelum menjentikkan jarinya dengan ekspresi gembira. Harus dengan bepergian, kalau tidak bisa jalan, berenang, atau terbang, ya bepergian saja dengan perahu, pesawat, dan mobil.
Felix beralasan. Dia tidak tahu apakah dia benar atau tidak, tetapi jika dia berada dalam ruang kesadarannya, dia akan melihat bahwa Lady Sphinx menganggukkan kepalanya sedikit. Meskipun begitu, dia cukup yakin dengan jawabannya. Untuk saat ini, dia menahannya dan beralih ke teka-teki terakhir. Ini mungkin yang termudah dan juga tersulit dari semuanya. Felix menyipitkan matanya dan berpikir, mimpi hanya akan tercapai jika seseorang menginginkannya. Atau berusaha keras untuk mendapatkannya, atau menginginkannya, atau mencarinya. Ada banyak jawaban yang benar. Inilah yang paling ditakuti Felix. Ia lebih suka teka-teki sulit yang unik daripada teka-teki mudah dengan beragam jawaban. Itu karena dia tidak tahu apakah dia telah mencoba beberapa kali untuk membuka gerbang atau hanya sekali. Jadi, dia harus memilih jawaban yang sempurna agar tidak mengacaukan pasukannya. Dalam situasi ini, yang terbaik adalah mencari bantuan dari orang lain untuk mempersempit jawaban. Teman-teman, menurut kalian mana yang paling cocok dalam teka-teki ini? Mimpi hanya akan tercapai jika seseorang, mereka. Tanyanya kepada rekan-rekannya yang tengah sibuk menonton hologram yang memperlihatkan Samir sedang mengejar para perompak. Pada awalnya, mereka bingung dengan pertanyaannya karena mereka mengira dia menghubungi organisasi atau seseorang dari Intel. Namun, Malak segera menjelaskan kepada mereka bahwa Felix adalah orang yang membuka gerbang dengan memecahkan teka-teki tersebut. Apakah kamu serius, bos? Anda bisa membaca bahasa itu. Apakah kamu? Baiklah, aku tidak punya waktu untuk pertanyaanmu sekarang. Felix menyela keributan mereka dan mengulang teka-teki yang sama. Kali ini, semua orang berperilaku dan mulai memikirkan istilah yang paling tepat dan mengapa mereka memilihnya. Itu pasti keinginan. Malisa menjelaskan, tanpa keinginan, Anda tidak dapat bekerja keras untuk mewujudkan impian Anda. Ya, keinginan menginjak-injak, keinginan juga. Malak mendukung. Keinginan bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Pualani berkata dengan nada sedih, kita semua menginginkan dan menginginkan sesuatu, tetapi apakah kita bekerja keras untuk mendapatkannya? Tidak. Keinginan adalah emosi sederhana yang tidak cukup untuk membuat seseorang berusaha sebaik mungkin demi impiannya. Malisa dan Malak memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa dia benar. Setiap orang ingin menjadi sesuatu atau mencapai suatu tempat. Namun, saat tiba saatnya kita berusaha, kita mulai mencari-cari alasan atau mengalihkan perhatian kita dari pencapaian tujuan hanya untuk bermalas-malasan di hari berikutnya. Ketika kita akhirnya memutuskan untuk mengejar mimpi dan tujuan kita menyadari bahwa sudah terlambat dan berhenti menginginkannya. Namun, pada kenyataannya, tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian Anda. Itu hanyalah alasan lain untuk membuat diri Anda merasa sedikit lebih baik karena tidak bekerja keras untuk meraih impian Anda. Kata yang kamu cari adalah, mencari atau berjuang. Pualani berkata kepada Felix dengan tatapan penuh penyesalan, aku tidak benar-benar mencari mimpiku, sekarang aku harus membayar harganya. Saya setuju dengan jawaban Anda, tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan Anda yang lain. Membayar harganya, Felix tertawa kecil dan berkata, perjalananmu bersamaku baru saja dimulai. Masih terlalu dini untuk menyesali hidupmu. Malak tersenyum setelah mendengarnya karena mereka tahu Felix tidak mengada-ada atau mencoba mengangkat semangat Pualani. Ia berada di posisi yang sama dengan Pualani. Merasa menyesal atas keputusannya dalam hidup yang menyebabkan ia berakhir menjadi budak. Namun, setelah berbulan-bulan bersama Felix, ia menyadari bahwa ia sangat beruntung. Tidak ada satu hari pun yang ia lewati tanpa bersyukur atas perubahan mendadak dalam hidupnya. Beri waktu saja Tuan Pualani, beri waktu saja, kata Malak sambil tersenyum. Pualani tidak mengerti apa maksudnya tetapi dia adalah seorang pejuang veteran yang dapat mengendalikan emosinya dengan mudah. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya kepada dia dan Felix dan tidak mengungkit masalah ini lagi. Sekarang setelah kita mendapatkan ketiga jawabannya, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Felix menarik napas dalam-dalam dan melayang menuju gerbang hitam terlebih dahulu. Mundur, Malak mengulurkan tangannya sambil berjalan mundur. Sisanya mendengarkan dengan patuh tetapi tidak mengalihkan pandangan dari Felix, yang mulai batuk untuk meredakan tenggorokannya yang kering. Kemudian, dia mengeja, Will, dengan bahasa hieroglif dan menahan napas untuk mengantisipasi seperti yang lainnya. Sepersekian detik kemudian, gerbang mulai bergemuruh keras, menandai pembukaannya yang sukses. Haha, beruntung sekali kita.
Erik tertawa kegirangan sambil menyaksikan gerbang itu terus bergeser dari kiri ke kanan hingga terbenam seluruhnya ke dalam tembok. Ini memperlihatkan taman kaca yang terang benderang dan menakjubkan, yang seolah datang langsung dari surga. Bunga-bunga itu berwarna-warni dan memiliki bentuk-bentuk indah yang khas sementara rumputnya hijau seperti kehidupan itu sendiri, memancarkan gelombang vitalitas yang menyegarkan di kotak kematian yang terkutuk ini. Bahkan tumbuhan dan serangga pun menyatu dengan lingkungan surgawi ini, membuat siapapun memandangnya dengan ekspresi terpesona dan terpikat. Mereka bahkan tidak peduli bahwa sebagian besar serangga hampir sama dengan Tom Screamer tetapi ukurannya lebih besar. Mereka terlalu terpesona oleh pemandangan itu hingga tidak peduli. Ini dia. Felix tersenyum lebar sambil terbang melewati gerbang. Ini adalah kebun herbal yang sama yang telah dibersihkan secara menyeluruh oleh para bajak laut dalam film dokumenter. Felix mungkin tidak ingat teka-tekinya tetapi ia ingat harta karunnya, tempat-tempatnya, dan pertempurannya. Dia benar-benar yakin bahwa taman ini sama dengan yang dilihatnya. Bahkan pintu kaca yang mengarah ke dalam taman berada di posisi yang sama. Karena dia adalah hologram yang terbuat dari cahaya, dia dengan mudah menembus kaca dan muncul di dalam taman. Bau apa ini? Senyum Felix yang melebar menegang setelah hidungnya mencium bau busuk yang tak sedap. Bau busuk yang seharusnya tidak ada di taman surgawi yang penuh dengan kekayaan alam langka. Bau busuk ini sudah cukup bagi Felix untuk mengusir keserakahan yang menggerogoti dirinya dan mulai menggunakan akal sehatnya. Mengapa repot-repot membuat 3 teka-teki dan 3 gerbang jika akses ke kebun herbal akan semudah ini? Haha, Tuan Felix, apakah sebagus apa yang terlihat dari sini? Proses berpikir Felix terhenti setelah mendengar suara gembira Erik terlalu dekat dengannya. Oh, tidak. Felix yang kesal berbalik dan melihat sebagian besar rombongannya sedang menunggu di depan pintu kaca. Mereka semua tampak sangat gembira saat melihat kekayaan di dalam taman. Erik bahkan meletakkan tangannya di gagang pintu kaca, berencana untuk membukanya untuk mereka. Pergi kamu sekarang. Felix hanya bisa berteriak dengan ekspresi ngeri. Tangan Erik membeku di gagang pintu kaca setelah mendengar teriakan keras Felix. Dia tidak menghabiskan waktu sedetik pun untuk berpikir mengapa Felix memperingatkan mereka untuk pergi karena dia hanya melepaskan pegangan pintu lalu berlari secepat mungkin menuju gerbang. Malak yang sangat percaya pada penilaian Felix pun melakukan hal yang sama saat dia tersadar dari lamunannya. Karena Hodri dan Malisa adalah manusia setengah manusia, naluri mereka terhadap bahaya lebih kuat daripada manusia. Jadi, saat mereka mulai merasakan geli, mereka sudah bersiap untuk bergerak. Namun, saat mereka berbalik, mereka terkejut melihat gerbang perlahan menutup sementara Erik dan Malak baru saja sampai di luar. Ketakutan setengah mati, Malisa mengembangkan sayapnya dan terbang cepat menuju pintu keluar. Sementara itu, Hodri telah berubah menjadi seekor anjing berkaki 4 di tengah larinya. Tak seorang pun menoleh ke belakang atau meluangkan sedetik pun memikirkan rekan satu tim lainnya. Siapa yang kita bohongi di sini? Mereka baru saja menghabiskan waktu bersama selama 3 bulan. Jadi, meskipun mereka terlihat akrab dan bersahabat, mereka sama sekali tidak akan membahayakan diri mereka sendiri demi menyelamatkan rekan satu timnya. Sial. Saat Jones tersadar dari lamunannya, ia mulai mengumpat dengan keras sementara detak jantungnya semakin cepat. Dia bisa melihat bahwa orang terakhir yang melarikan diri adalah Pualani karena dia berada tepat di belakang Hodri. Mereka sudah cukup dekat dengan gerbang yang sudah ditutup 50%. Dia sadar bahwa mereka mungkin akan kesulitan jika bukan karena dia. Bahkan jika dia bergerak sekarang, sudah terlambat. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya, dia mengerti bahwa keadaan tidak akan baik jika gerbang itu terkunci padanya. Karena kemampuannya sama sekali tidak berguna dalam situasi ini, Jones hanya dapat menatap Felix dengan ekspresi memohon. Dia bahkan tidak repot-repot melirik Nichi dan Momo yang masih bersamanya. Itu karena dia tahu kalau Momo tidak berguna dan Nichi mungkin akan kencing di celana karena ketakutan. Sayangnya, dia sepenuhnya keliru tentang Nichi. Kepalanya yang hampir selalu tertunduk karena malu, kini terangkat tinggi ke atas, bagaikan seorang ratu yang bangga dan siap mendeklarasikan penaklukannya berikutnya. Wus. Tiba-tiba, Nichi menembakkan 2 tanaman merambat hijau ke gerbang yang tertutup 60% dan melepaskan salah satunya dari telapak tangannya. Kemudian, dia menamparnya di dada Jones dan memegang tanaman merambat lainnya dengan erat. Fiuh. Sebelum Felix atau Jones dapat memahami apa yang terjadi,
tanaman merambat itu mulai menyusut dengan cepat ke arah gerbang. Nichi dan Jones akhirnya ikut tertarik karena kontraksi juga. Sementara Nichi telah mempersiapkan diri untuk itu, membuatnya terbang 2 meter di atas tanah dalam posisi lurus. Jones menerima pukulan yang sangat keras saat tubuhnya dihantamkan ke tanah seperti boneka. Saat Nichi melihat bahwa dia hanya berjarak beberapa meter dari gerbang, dia membatalkan kemampuannya untuk membuatnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya tetapi masih memiliki momentum yang sama. Suara mendesing. Itu membuatnya dapat melewati gerbang yang tertutup 70% dengan cukup lancar. Namun, bagaimana dengan Jones? Tubuhnya akhirnya terbentur gerbang, membuatnya agak pusing karena benturan itu. Namun, dia segera bersiap setelah merasakan gerbangnya akan ditutup. Dia dengan kasar melepaskan tanaman merambat itu dari dadanya dan mencoba untuk menyelinap melalui ruang yang tersisa di antara gerbang dan dinding. Wajahnya memang ketakutan tetapi dia terus menggeliat seperti cacing hingga lengan kirinya berhasil masuk. Begitu keluar, Eric dan Pualani mencengkeramnya erat-erat dan menyeretnya keluar sesaat sebelum gerbang tertutup rapat. Gedebuk. Jones terjatuh berlutut sambil mencoba mengambil napas dalam-dalam tetapi helmnya telah rusak setelah ia terbentur gerbang. Gunakan ini. Malak memancarkan helm daruratnya dan mengenakannya di kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak berpikir jernih untuk memancarkan helmnya sendiri. Batuk-batuk. Dia mulai terbatuk sambil memegangi jantungnya yang berdebar, merasa seolah-olah dia telah lolos dari cengkeraman kematian. "Kamu merasa lebih baik?" tanya Malak sambil memeriksanya. Terima kasih. Jones berbicara sambil berusaha mengatur napasnya. Setelah akhirnya mengatur napasnya, dia berdiri dengan susah payah dan membungkuk dalam-dalam ke arah Nichi. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan pertolonganmu. Jangan berterima kasih padaku." Nichi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita semua harus berterima kasih kepada Sir Felix. Kalau bukan karena peringatannya yang tepat waktu, kita semua pasti sudah musnah." Agak aneh melihat Nichi yang pemalu berbicara dengan percaya diri dan dengan kepala terangkat. Semua orang mulai meragukan kepribadian aslinya tetapi mereka tahu bahwa belum saatnya membahasnya. "Di mana Sir Felix sekarang?" "Tunggu, di mana Momo juga?" tanya Khodri sambil melihat sekelilingnya. Ketika yang lain mendengarnya, mereka segera mencari Momo tetapi menyadari bahwa dia sudah pergi. "Aku rasa dia masih di dalam," kata Malisa tanpa bisa berkata apa-apa. Benar saja, Momo saat ini berdiri di seberang gerbang dengan ekspresi tenang dan sedikit putus asa. Dia sedang menatap bola daging merah raksasa yang memiliki tanaman merambat keemasan yang tergambar di kulitnya. Tidak ada taman, tidak ada kubah kaca, tidak ada kekayaan alam. Hanya bola raksasa mencolok yang menyeramkan dan menjijikkan ini. "Momo, kamu baik-baik saja di sana?" Tiba-tiba Ratu menyampaikan pesan Malak. "Tidak mati." Momo menjawab dengan tenang. Tepat saat Malak ingin melanjutkan pertanyaannya, dia menerima permintaan izin dari Felix. Dia langsung setuju dan versi Felix yang lebih baru telah muncul di atas kawanan itu. Saat pintu ditutup rapat, citra holografiknya telah hancur. Ketika dia muncul di hadapan mereka, dia tampak sangat kesal, menyebabkan pasukan itu menarik kembali semua pertanyaan yang telah mereka siapkan mengenai apa yang terjadi di dalam. "Ini pertama kalinya aku melihat bos semarah ini." Eric menelan ludah dan bertanya kepada Malak melalui telepati, "Menurutmu apa alasannya?" "Tidak tahu," kata Malak, "tetapi kita akan segera mengetahuinya." "Malak, panggilkan Momo ke pengeras suara kostummu," pinta Felix dengan nada tertahan. Malak menganggukkan kepalanya dan mengirim pesan kepada Momo, memberitahu dia bahwa semua orang mendengarnya. "Mengapa kau tidak memperingatkan kami bahwa kami sedang memasuki perangkap ilusi?" Felix menginterogasi dengan nada dingin. "Ilusi, apa-apaan?" Semua orang terkejut mendengar pertanyaan itu karena mereka tidak menyangka kalau taman itu palsu. Mereka yakin perangkap itu disembunyikan di dalam taman atau di langit-langit, atau semacamnya. Itu karena mereka sama sekali tidak khawatir dengan jebakan ilusi saat Momo ada di tim mereka. Lagi pula, Slime kebal terhadap ilusi. Ini berarti Momo telah melihat bahaya sebenarnya di dalam dan dengan sengaja membiarkan mereka memasuki perangkap ilusi. "Bajingan," dia mencoba menghancurkan satu regu. Jones mengumpat dengan mata merah. Dia adalah yang paling terkena dampak karena dia memiliki peluang bertahan hidup yang paling kecil. Sebelum yang lain sempat marah, Felix memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tenang. "Momo, jawab sekarang."
Felix menekankan. Itu karena aku tidak tahu apa yang kalian lihat bukanlah apa yang aku lihat. Momo menjelaskan dirinya dengan nada netral. Kalau begitu, sinkronkan pandangan matamu dengan ratu dan biarkan dia menunjukkan kepada kita dengan tepat apa yang saat ini tengah diberikan oleh matamu, perintah Felix. Felix tidak tahu persis apa yang ada di balik ilusi itu karena ia hanyalah sebuah hologram. Apapun yang dilihat Malak, ia juga melihatnya. Jadi, dia tidak ingin berasumsi bahwa Momo ingin menyakiti pasukannya sebelum fakta-faktanya diluruskan. Mungkin apa yang ada di balik ilusi itu tidak layak untuk diperingatkan kepada mereka. Sayang, pikiran itu langsung sirna dari benak Felix saat Momo menyelaraskan pandangan matanya dengan sang ratu. Citra bola raksasa yang mencolok dan menjijikkan itu adalah tanda bahaya yang jelas dan seharusnya dilaporkan. Pantas saja aku mencium sesuatu yang tidak enak saat mendekati kaca itu, pikir Malak sambil menyipitkan matanya menatap bulatan daging itu. Saat dia melihat Felix melangkah masuk ke dalam kaca dengan ekspresi gembira, dia percaya bahwa aman bagi mereka untuk masuk ke dalam karena dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu jika dia tidak yakin dengan keamanan ruangan itu. Sama seperti orang lain, dia sangat bersemangat untuk masuk ke dalam kebun dan memanen harta karun alam bermutu tinggi tersebut. Namun, saat dia semakin dekat dengan kubah kaca, dia mencium bau aneh. Sebelum dia sempat berpikir lebih dalam, Felix sudah berteriak memperingatkan mereka untuk segera menyelamatkan diri. Dia yakin bahwa karena indera mereka sinkron, Felix mencium bau yang sama saat berada di dalam kaca, membuatnya menyadari bahwa itu adalah hal yang mustahil. Lagi pula, dia seharusnya tidak merasakan apa yang tidak bisa dia rasakan. Kaca itu seharusnya menghalangi sinkronisasi mereka. Jadi Anda melihat ini dan tidak berpikir sedetik pun bahwa itu mungkin jebakan. Tidak, bahkan saat kau melihat kami segembira layang-layang saat kami melihatnya. Felix mencibir dingin, kau menganggapku bodoh. Tidak, Tuan. Momo masih menjawab dengan tenang, tampak tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar maupun interogasi Felix yang tidak berjalan baik padanya. Sekarang, semua orang yakin bahwa dia menginginkan mereka mati, dan apapun yang dia katakan tidak akan mengubah fakta ini. Jika Felix tidak menyadari hal ini pada waktunya, mereka pasti sudah hancur dan dialah satu-satunya yang selamat. Sama seperti pasukan sebelumnya yang telah musnah. Awalnya, tak seorang pun melihat ada yang salah dengan hal itu karena para Slime dikenal sebagai yang terakhir bertahan hidup di sebagian besar ekspedisi, tetapi sekarang, mereka mulai percaya bahwa pasukan sebelumnya juga menjadi korban rencana Momo. Mengapa dia melakukannya? Mungkin dia menginginkan kekayaannya sendiri atau hanya ingin mendapatkan kembali kebebasannya. Itulah yang tidak bisa dipahami Felix. Jika dia ada di sini bersama mereka secara langsung, dia akan mengerti upaya Momo untuk mengubur mereka dan membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan. Namun, Felix hanyalah sebuah hologram. Bahkan jika pesta itu musnah, Momo akan tetap menjadi budaknya. Setelah pengkhianatan seperti itu, Momo tidak akan bisa hidup lama. Apa untungnya kau menghancurkan pasukanku? Sudah kubilangkan kalau itu bukan niatku. Momo menolak mengakuinya, membuat semua orang marah. Ratu, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Malak memutuskan untuk membantu. Berdasarkan proses berpikirnya, kesimpulanku adalah dia memang mengatakan kebenaran. Sang ratu mengejutkan mereka dengan pernyataannya. Mereka memahami bahwa karena dia telah menandatangani kontrak perbudakan, ini berarti proses berpikirnya berada di bawah pengawasan ketat oleh ratu. Jadi, saat dia terpikir untuk mencoba memusnahkan mereka atau punya rencana buruk di masa depan, dia akan menyampaikan informasi itu kepada sang guru. Mudah untuk membodohi orang lain tetapi sulit untuk membodohi diri sendiri dengan melakukan hal yang justru berlawanan dengan pikirannya. Ini membuat mereka hanya punya dua pilihan. Entah mereka keliru dan Momo benar-benar melakukan kesalahan jujur atau bajingan itu adalah seorang sosiopat yang memiliki kendali luar biasa atas pikirannya, sungguh mengerikan. Karena Ratu sudah menyingkirkanmu, aku minta maaf atas tuduhan itu. Felix merendahkan suaranya sedikit dengan berkata, namun, kau tetap membuat kesalahan besar dengan tidak memberitahu kami tentang hal buruk itu. Saya minta maaf. Momo meminta maaf dengan tenang, itu tidak akan terjadi lagi. Itulah yang ingin ku dengar, kata Felix sambil melihat ekspresi tercengang para anggota pasukannya. Mereka pasti terkejut karena Felix tidak mendesaknya lebih jauh dan memutuskan untuk mempercayai omong kosongnya meskipun fakta mendukung niat jahat Momo terhadap mereka. Malak, kendalikan mereka.
Sekarang bukan saatnya kehilangan Momo karena kita butuh salinannya yang lain untuk menemukan jalan keluar dari sistem ventilasi piramida. Felix memberitahu, dia tidak bodoh karena mengira Momo tidak bersalah tetapi dia paham bahwa Momo masih merupakan aset berharga di reruntuhan ini. Yang terbaik adalah memanfaatkannya sepenuhnya sebelum menyingkirkannya. Yang terpenting, dia terkunci di dalam gerbang itu tanpa ada cara untuk bergabung dengan mereka. Jadi, dia tidak bisa memimpin pasukannya ke perangkap ilusi lainnya. Dalam penjelajahan mendatang, ia akan membuat para Slime menggunakan fitur sinkronisasi agar tidak terkejut lagi. Dia sudah tidak percaya lagi pada Slime. Sekarang setelah dia berurusan dengan pengkhianat itu, saatnya untuk memeriksa apa sebenarnya benda itu. Periksa benda berdaging itu, perintah Felix kepada Momo. Karena patuh, Momo telah memisahkan lengan dari bahunya dan mengarahkannya untuk menyentuh benda menjijikkan itu. Seluruh anggota tim menghentikan diskusi telepati pribadi mereka tentang Momo dan fokus pada layar, ingin mengetahui nasib mereka jika mereka pernah menyentuhnya. Setelah lengan itu mencapai urat emas, ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya sedikit. Namun, tidak ada gerakan atau suara tiba-tiba. Hal ini membuat Momo menjadi berani dan mengendalikan lengannya untuk memanjat kulit benda itu. Lengannya terus menanjak dan menanjak namun tidak banyak yang berubah. Pukul saja, perintah Felix dengan tenang. Baiklah, tanpa ragu sedikit pun, Momo meninggalkan sebagian kecil tubuhnya lalu pergi bersama tubuh utamanya menuju benda itu. Setelah sampai di sana, dia meninju urat emas itu sekuat tenaga. Mereka telah menerima reaksi yang mereka inginkan kali ini ketika benda jahat itu mulai bergetar sedikit dari alasnya. Sementara itu, darah emas dapat terlihat mengalir deras melalui pembuluh darahnya, tampak seperti seseorang yang mengalami demam darah. SSSTT, tiba-tiba, dagingnya mulai terpisah dari tengahnya seperti monster yang mencoba membuka mulutnya setelah sekian lama. Saat pintu itu terbuka sepenuhnya, semua orang merasakan jantung mereka hendak melompat keluar dari dada melihat pemandangan yang mengerikan itu. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Bagian dalam benda itu berisi jutaan telur dan larva berwarna kuning. Ada juga jutaan Tomb Screamer yang ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Apakah ini sarang atau hanya tempat kelahiran para Tomb Screamer? Malak bertanya-tanya sambil mencoba menenangkan detak jantungnya. Sial, aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada kita seandainya kita terjebak di dalamnya, kata Eric. Anda akan segera mengetahuinya. SSSTTT, para Tomb Screamer yang ada di dalam sarang semuanya muncul sekaligus, menciptakan awan kemasan. Lalu, mereka benar-benar menelan Momo meskipun dia mengenakan semprotan itu. Hal ini justru membuat pasukan itu semakin takut karena satu-satunya tindakan pertahanan yang mereka miliki jelas tidak berguna melawan Tomb Screamer versi yang lebih besar. Dalam beberapa detik, awan emas itu telah mundur ke dalam sarang, tidak meninggalkan apapun sama sekali. Momo telah benar-benar musnah dari keberadaannya, membuat pasukan cukup terkejut dengan implikasinya. Bukankah Tomb Screamer dimaksudkan untuk menggunakan taring mereka untuk menghancurkan perisai kita lalu mengirimkan sinyal yang memengaruhi mental? Tanya Malak, kurasa varietas baru ini memang ditujukan untuk membunuh. Felix mengernyitkan alisnya dan berkata, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan pergi. Ada begitu banyak informasi yang belum diberikan kepadaku. Semua orang langsung setuju. Periksa Momo dengan menggunakan kamera pada salinannya. Kata Felix. Kesadarannya akan secara otomatis menjadikan salinan itu sebagai tubuh utamanya mulai sekarang. Beginilah cara Slime menolak untuk mati. Mereka hanya perlu menjaga satu bagian agar terpisah dari mereka dan kesadaran mereka akan selalu memiliki tubuh untuk dihuni. Karena gelang Momo hancur, sang ratu harus mengandalkan sinyal dari gelang up lain di dekatnya untuk menjaga koneksinya dengan kesadarannya. Dengan cara ini, Momo tidak bisa lepas dari kontrak perbudakan. Saat Malak memeriksa Momo, Felix pergi ke gerbang putih di sebelah kanan dan mulai berpikir, tanpa Momo, akan sulit membedakan antara ilusi atau kenyataan di balik pintu ini. Jika aku menggunakan mata asliku, maka aku bisa melihat perbedaannya dengan mata asliku atau cukup menggunakan asna yang kebal terhadap ilusi. Jika saja aku ada di sini, segalanya pasti jauh berbeda. Felix mendesah, merasa sangat putus asa dalam wujud holografik ini. Dia benci perasaan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak bisa karena keadaan. Kau boleh meninggalkan kerajaan penyihir saat aku berhasil membuatmu menjadi tuan rumah manipulasi petir, usul Lady Sphinx padanya. Benarkah?
Bagaimana dengan manipulasi lainnya? Tanya Felix sedikit bingung. Ia mengira Lady Sphinx akan terus berada di dekatnya hingga ia menjadi tuan rumah setidaknya 5 manipulasi atau lebih. Sudah cukup sulit untuk menciptakan metode yang sempurna untuk membantumu melakukan 2 manipulasi, apalagi 3 atau lebih. Lady Sphinx berkata dengan tenang, butuh waktu bertahun-tahun untuk melakukan penelitian agar itu bisa terjadi. Tidak ada gunanya kau berada di sampingku selama itu. Benar, kau harus keluar dan merasakan bahaya sesungguhnya di dunia nyata. Thor meneguk anggurnya banyak-banyak dan mengejek, permainan itu mungkin berbahaya tapi kau masih punya kupon menyerah dan banyak cara lain untuk lolos dari kematian, tidak seperti di dunia nyata. Memang, saya telah kehilangan semangat bertempur dalam pertempuran hidup dan mati, saat saya mendapatkan kupon penyerahan itu. Meskipun Felix setuju, itu tidak berarti dia tidak menghargai kenyataan bahwa dia memiliki kupon itu. Namun, ia tahu bahwa jika ia terlalu mengandalkan dukungan tersebut, ia tidak akan merasa cukup berani untuk bertarung tanpanya lagi. Aku akan tetap di sini untuk menjelajahi reruntuhan berikutnya, apapun yang terjadi. Aku tidak bisa hanya menjadi penonton. Felix menganggukkan kepalanya dengan mantap, lalu mendekati gerbang putih itu. Setelah berdeham, dia mengucapkan jawaban teka-teki itu dan memperhatikan bagaimana gerbang itu perlahan terbuka untuknya. Yang lainnya berkumpul di depannya dan merasa ngeri setelah melihat taman kaca menakjubkan yang sama di belakangnya. Kali ini semua orang mundur selangkah, alih-alih bergegas masuk. Tuan Felix, Anda pikir ini ilusi lain? Tanya Malak. Tanpa Momo, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Felix menunjuk dirinya sendiri dan berkata, aku akan masuk ke dalam kaca dan melihat apakah sinkronisasi kita terhalang atau tidak. Baiklah. Lebih baik aku masuk saja ke dalam agar lebih mudah, usul Malak sambil berjalan hati-hati di belakangnya. Tunggu, gunakan ini. Nichi menghentikannya dan menciptakan tanaman merambat hijau dari telapak tangannya. Kemudian, dia melingkarkannya di pinggang Malak dan mundur. Jika terjadi sesuatu yang buruk, dia dapat dengan mudah ditarik ke tempat aman. Felix segera terbang ke dalam taman dan memberi isyarat kepada Malak untuk mendekat karena dia tidak bisa mencium bau apapun. Malak menurutinya dengan mempercepat langkahnya. Saat dia mencapai pintu kaca, dia menegang di tempatnya saat hidungnya diserang oleh bau busuk yang sama. Tarik dia pergi sekarang, Felix berteriak pada Nichi setelah mencium bau yang sama. Suara mendesing, Nichi segera memerintahkan tanaman merambat itu untuk mundur begitu dia melihat gerbang mulai menutup. Karena mereka bertindak cukup cepat, Malak berhasil keluar tanpa cedera sebelum gerbang ditutup rapat di depan Felix. Tak lama kemudian, ia muncul di atas mereka dan berkata dengan ekspresi jengkel, pantas saja reruntuhan ini dibanjiri serangga-serangga itu. Felix tidak tahu siapa peneliti yang memiliki lab ini dan mengapa ia membuat sarang-sarang itu. Ia tidak berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk mencari tahu. Ia segera pergi ke gerbang emas di tengah dan mengucapkan kata, cari, dengan bahasa hieroglif. Yang lainnya berbaris di depannya dengan sedikit antisipasi di mata mereka, berharap bahwa harta karun yang sebenarnya akan berada di belakangnya dan bukan di sarang yang lain. Celakanya, mereka menunggu dan menunggu namun gerbangnya tetap tertutup rapat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, membuat mereka agak tertekan dan khawatir bahwa jawabannya bukanlah jawaban yang tepat. Ketika lebih dari setengah menit telah berlalu namun gerbang masih belum bergerak, menjadi jelas bagi mereka bahwa jawaban teka-teki itu bukanlah cari.